Bab 221, Jalan Berbeda. Sambil merentangkan tangannya, Li Yao berkata, tentu saja, tidak mungkin bagiku untuk memprogram beberapa ratus taktik pertempuran. Dari awal hingga akhir, hanya ada satu taktik pertempuran, yaitu berasumsi bahwa musuh akan merasa was-was terhadapnya, daya tembak tarantula yang kuat dan berhenti menembak, dan malah memilih bertarung dalam jarak dekat. Dalam pertarungan jarak dekat, titik serangan utama musuh adalah area belakang dan atas. Setelah itu, saya memasang dua jebakan terlebih dahulu. Saat musuh menyerang dari atas, tarantula akan segera melepaskan bagian perutnya dan menggunakan ekor yang ditempa dari tulang belakang, kolom Mystic Wolf untuk melancarkan serangan fatal. Murid Jiang Shaoyang tiba-tiba mengerut saat cangkir kertas di tangannya sedikit hancur. Dia berkata sambil mengatupkan giginya, maksudmu, kamu membimbingku dari awal sampai akhir. Aku tanpa sadar jatuh ke dalam perangkapmu. Li Yao menghela nafas dan berkata, tarantula adalah makhluk aneh yang dimodifikasi dengan tergesa-gesa. Tentu saja, ia memiliki kelemahan yang fatal. Selama ia adalah penyuling yang memiliki sedikit wawasan, mereka akan dapat melihat bahwa itu kikuk, memiliki kecepatan lambat, dan sangat tidak fleksibel saat berputar di tempat. Bagaimana saya bisa menyembunyikan hal-hal itu? Itu tidak mungkin disembunyikan. Dalam hal ini, aku melakukan yang sebaliknya dan mengubah kelemahan menjadi jebakan. Bukannya aku sengaja mengincar Wolf King tapi itu adalah satu-satunya taktik yang cocok yang bisa aku lakukan pada saat itu. Itu saja. Namun, taktik ini hanya cocok untuk serangan diam-diam. Kemungkinan besar akan berhasil pada kali pertama. Begitu musuh mengambil tindakan pencegahan, trik ini tidak akan berhasil. Mengangguk, Jiang Shaoyang merenung sejenak dan berkata, saya rasa, itu benar. Bukannya saya tidak boleh kalah, tapi mari kita ambil masalah ini berdasarkan manfaatnya, jika Anda mengizinkan saya membuat Wolf King baru, dan masukkan jika data pertarungan hari ini dimasukkan ke dalam prosesor kristal dan biarkan aku memprogram taktik pertarungan baru, maka hasilnya pasti akan berbeda. Aku percaya kamu. Senyum muncul di wajah Li Yao saat dia mengerutkan bibirnya dan mengambil beberapa lusin cetak biru dari prosesor kristal, namun, tarantula saya belum lengkap. Jika Anda memberi saya 10 hingga 15 hari untuk membuatnya sepenuhnya, maka itu juga tidak akan berhasil. Ini tidak akan seburuk hari ini. Ayo, periksa sendiri. Seringkali, para penyuling merasa bosan. Biasanya, para pemurni akan bersembunyi di dalam laboratorium dan bengkel pemurnian, benar-benar tenggelam dalam dunia pemurnian, otak mereka akan penuh dengan rumus, algoritma, dan data. Mereka akan terlihat agak kedinginan. Bahkan jika orang lain sedang berbicara dengan mereka, reaksi mereka akan lambat dan akan memberikan kesan bahwa mereka setengah hati memperhatikan. Namun, begitu mereka membuat peralatan sihir yang benar-benar baru, mereka tidak akan berbeda dengan seorang anak kecil yang telah merakit mainan baru, mereka akan selalu bersemangat untuk memamerkannya. Hal serupa juga terjadi pada Li Yao. Dia adalah seorang pria yang introvert dan juga sombong. Namun, di lembaga perang terpencil, ia hanya bisa pamer kepada Yuan Manqiu dan Jiang Wenbo, sang penyuling veteran. Tapi mereka tidak berasal dari generasi yang sama, ada kesenjangan generasi yang besar. Bahkan jika mereka memujinya dengan beberapa kata, dia akan selalu merasakan semacam jarak antara mereka dan dirinya sendiri. Dan di antara teman-temannya, ada Ding Lindang, Zhao Tianchong, dan Lu Tishan yang bisa dia nikmati, tetapi mereka adalah fanatik seni bela diri. Bahkan jika dia mengeluarkan cetak biru yang rumit untuk dipamerkan kepada mereka, itu sama saja dengan memberikan pandangan genit kepada orang buta, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada rasa pencapaian. Pertemuan langka seperti hari ini di mana dia bertemu dengan Jiang Shaoyang yang merupakan ahli top di antara rekan-rekannya membuat Li Yao sangat bersemangat saat dia bertemu lawannya. Li Yao yakin Jiang Shaoyang pasti bisa melihat keindahan cetak biru ini. Benar saja, hanya dengan dua pandangan sekilas, Jiang Shaoyang sangat tertarik dan bahkan berseru, apakah ini bentuk akhir dari tarantula? Benar-benar hebat. Anda berencana menggunakan Thundercloud Rock dan Jade Red Gold untuk membuat komposit berpori dan menempa armor setengah lingkaran, yang setidaknya akan mengurangi bobot sebesar 25% sekaligus memastikan kekuatan tarik dan ketahanan korosi pada armor tersebut. Dan Anda adalah juga akan menggunakan mesin terbang susunan propulsi untuk Warbis kelas menengah, yang akan sangat meningkatkan kecepatan dan kelincahan. Dan kantung asam di bagian perut akan terbagi menjadi 4 vesikel, yang bisa menampung 4 jenis cairan berbeda, asam, racun, napalm, dan juga air liur super lengket yang diekstraksi dari katak panah peluru. Lumayan, sekali air liur ini ditembakkan pada musuh, itu seperti terjebak dalam jaring laba-laba. Ini akan sangat mempengaruhi mobilitas, dan musuh akan berada di bawah kekuasaanmu. Tarantula dengan jaring, itu menakutkan, itu benar-benar menakutkan. Namun, mengapa gudang amunisi di tarantulamu didesain begitu besar? Itu cukup besar untuk membawa 4 unit kristal. Bahkan jika kamu menggunakan railgun kristal berat yang dipasang 3 kali lipat, itu sudah lebih dari cukup. Meskipun itu akan meningkatkan kemampuan bertarung terus-menerus, itu akan mempengaruhi kecepatan. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Li Yao sedikit tersenyum sambil menunjuk ke 4 mesin terbang di sebelah tempat penyimpanan amunisi serta puluhan komponen yang terhubung dengannya. Saat Jiang Shaoyang mengamati dengan cermat, dia segera menghancurkan cangkir kertas di tangannya dan berkata, sistem penghancuran diri. Kamu sengaja memperbesar kes amunisi dan memasang begitu banyak kristal, supaya kamu bisa melancarkan serangan bunuh diri.
Saat Jiang Shaoyang menutup matanya, lusinan cetak biru, dalam sekejap mata, diintegrasikan ke dalam tarantula yang perkasa di medan perang yang berkobar. Jika desain cetak birunya membuahkan hasil, terutama begitu banyak kristal, ketika tarantula meledak di tengah gerombolan binatang iblis. Merinding meledak di sekujur tubuh Jiang Shaoyang. Kakak senior Li, kamu harus masuk Universitas Laut Dalam. Jiang Shaoyang berkata dengan semangat, saya dengar, ada sedikit kesalahpahaman antara Anda dan beberapa profesor di Universitas Laut Dalam, tapi menurut saya, Anda adalah pemurni paling gila. Orang-orang seperti kita bisa menyerahkan apapun demi mengejar jalan pemurnian terbaik. Apa ada sedikit kesalahpahaman? Jika kamu bergabung dengan Deep Sea University, kamu bisa memanfaatkan bakatmu dengan lebih baik. Sekarang Anda adalah pemurni terdaftar, ada banyak cara untuk bergabung dengan Deep Sea University. Anda tidak harus menjadi mahasiswa. Anda bisa bergabung langsung dengan laboratorium Deep Sea University sebagai asisten peneliti. Di satu sisi Anda bisa belajar, di sisi lain Anda bisa melakukan penelitian. Kami memiliki total 27 laboratorium utama, yang menjalankan ratusan proyek pada saat bersamaan. Jika Anda melamar, Anda berhak bergabung dengan salah satu dari mereka. Ayolah, para mahasiswa Deep Sea University itu seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar di mataku. Mereka bahkan tidak membangkitkan semangat juang sedikit pun dalam diriku. Jika kamu datang, kita bisa bertukar petunjuk, bersaing satu sama lain, berlatihlah satu sama lain, kita bisa maju 1000 li dalam satu hari. Jiang Shaoyang memandang Li Yao dengan tatapan penuh harap. Setelah berdiam diri untuk waktu yang lama, Li Yao akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Meskipun pada awalnya, aku menolak Universitas Laut Dalam, yang juga merupakan kombinasi faktor-faktor aneh, aku tetap bertahan di lembaga perang terpencil sampai hari ini dan perasaanku masih belum berubah. Dan itu bukan karena kesalahpahaman kecil. Kalau itu orang lain, aku pasti tidak akan berkata apa-apa lagi. Tapi karena itu kamu seharusnya bisa mengerti maksudku. Memang benar Universitas Laut Dalam adalah pilihan terbaik bagi pemurni dari sudut pandang materialistis, gunung terapung, kemampuan mengajar, suasana akademis, warisan, dalam hal itu, universitas lain tidak mampu menandinginya. Namun, saya lebih fokus secara spiritual daripada materi. Atau dalam kata-kata Anda, semangat juang. Hanya dengan bersaing melawan raksasa seperti Deep Sea University barulah semangat juangku bisa dibangkitkan secara ekstrim. Setiap menit, setiap detik, saat aku memikirkan pernyataan lancangku, setiap sel di tubuhku seakan berkobar, melepaskan cahaya dan panas, jangan berani-berani sedikit pun niat untuk mengendur, yang membuatku terus-menerus menembus batas kemampuanku. Tentunya, kamu pernah mengalami kondisi ini. Kamu harusnya tahu, memasuki kondisi seperti ini dengan keinginan bertarung yang tinggi, betapa menyegarkan dan menakjubkannya. Dengan bergabung di Deep Sea University, berdiri bahu-membahu dengan raksasa ini, aku pasti akan melihat lebih jauh, tapi aku pasti akan mengulur waktu karena aku tidak akan bisa menemukan target dan mampu membuat keinginanku untuk bertarung habis-habisan membara, setiap menit dan setiap detik. Jiang Shaoyang mau tak mau bertanya, menurut Anda, mengapa tidak ada target? Saya ingin menyingkirkan Noven Stellae, lalu mengalahkan para ahli seperti paman saya Jiang Sheng, Profesor Xie Tingxian, Profesor Su Yueqin. Saya bahkan ingin melampaui Hot Chu Xiaohong. Suatu hari nanti, saya akan menjadi kepala Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam. Saya tidak tertarik menjadi hot, saya hanya ingin membuktikan bahwa saya yang terkuat di Deep Sea University. Inilah jalanku, inilah targetku. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tidak tertarik untuk menempuh jalan ini bersama-sama? Kita dapat bersaing setelah beberapa dekade dan melihat siapa yang dapat menjadi hot Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam. Tidak tertarik. Li Yao menggelengkan kepalanya saat matanya memancarkan kecemerlangan bintang yang mempesona. Deep Sea University didirikan berabad-abad yang lalu, departemen penghilangannya sudah memiliki beberapa lusin hot, dan di masa depan, universitas ini akan terus ada untuk kaum milenial, akan ada ratusan dari hot. Ada pendahulu, dan akan ada penerus juga. Bahkan jika Anda bertahan pada akhirnya, Anda hanya akan mengulangi jalan yang telah diambil orang lain dan melakukan apa yang dapat dan akan dilakukan oleh ratusan orang. Apa yang menyenangkan di dalamnya? Saya akan mengambil jalan yang berbeda. Bahkan jika saya bukan orang terakhir yang menantang raja terkuat dengan departemen pemurnian terburuk di federasi, dalam 5 abad terakhir, hal itu belum pernah dilakukan. Hanya jalan seperti itu yang layak untuk kutekunkan sampai akhir. Hanya tujuan seperti itu yang bisa membuatku mengabdikan diriku padanya selama hidupku bertahan. Hanya target seperti itu yang bisa membuat keinginanku untuk berjuang melambung hingga batasnya, membayar dengan usaha 1000%, dan membuat diriku kehabisan tenaga. Jiang Shaoyang tiba-tiba berdiri, bangkunya terjatuh ke belakang saat dia berteriak dengan suara keras, pernahkah Anda bertanya-tanya seberapa kecil kemungkinan Anda untuk sukses? Fitur wajah Jiang Shaoyang benar-benar terdistorsi. Dia hampir berteriak. Semakin kecil kemungkinannya, semakin menarik. Li Yao melanjutkan, hidup adalah sebuah pertarungan. Tentu saja, hanya dengan memilih musuh terkuatlah yang akan mengasyikkan. Kemungkinan menang melawan anak berusia 3 tahun adalah 100%, apakah itu pertarungan yang Anda inginkan? Kalimat ini adalah yang terakhir, itu benar-benar mengalahkan semangat Jiang Shaoyang. Wajahnya menjadi pucat dan duduk kembali, tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa bangkunya telah jatuh dan dia terjatuh ke tanah.
Kamu tidak apa-apa. Li Yao tercengang. Dia membungkuk di atas meja untuk melihat, tetapi hanya melihat Jiang Shaoyang berbaring telentang, memandang ke arah langit, tanpa niat untuk bangun. Setiap otot wajah di wajahnya bergerak-gerak, matanya menoleh dengan cepat, dia seperti bergumam, seperti menangis sambil tersenyum, aku mengerti, ini rahasia besarmu. Semangat, semangat juang, kemauan bertarung. Saya dibesarkan di lingkungan perumahan staf Universitas Laut Dalam, komponen peralatan magis adalah mainan saya, bengkel reparasi adalah surga saya. Setiap hari, algoritma dan teori paling mendalam akan terngiang-ngiang di telinga saya. Secara materi, aku 100 kali lebih baik darimu, tapi aku masih menderita kekalahan telak. Yang kurang dariku adalah kemauan untuk berjuang membara dalam jiwaku setiap detik dan setiap menit. Kamu benar, kamu sepenuhnya benar. Target kan, sialan dengan target ini. Target yang saya tetapkan sendiri jauh lebih kecil daripada target Anda. Ya, Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam sudah memiliki 22 HOT, 135 asosiasi HOT, bahkan jika saya menjadi salah satu dari mereka, apa jadinya? Luar biasa tentang itu. Pantas saja, aku semakin bosan. Jadi begini, target yang kupilih terlalu lemah. Jiang Shaoyang bertingkah aneh untuk waktu yang lama sebelum pucat di wajahnya menjadi kemerahan karena kegembiraan seolah-olah dia terbakar. Seperti zombie, dia berdiri tegak, menatap Li Yao dalam-dalam sebelum tiba-tiba berbalik, mengibaskan rambut panjangnya dan berlari keluar. Hingga sampai di ujung lorong, terdengarlah teriakan kalut, aku sudah sadar, akhirnya aku sadar. Terima kasih, kakak senior Li. Besok pagi, aku akan datang mencarimu dan berduel. Merinding meledak di sekujur tubuh Li Yao. Ya Tuhan, apa yang orang ini sadari? Bab 222, Kelahiran Matahari. Keesokan paginya, di aula mes militer, ribuan peserta ujian sedang sarapan. Para mahasiswa Dipsi University menempati sudut. Suasananya agak aneh. Tahukah kamu, Jiang Shaoyang tidak tidur tadi malam, dia hanya duduk di atap. Seorang siswa berkata dengan suara rendah. Aku juga melihatnya. Terlebih lagi, setelah tengah malam, dia berlari di sepanjang tepi atap dengan kecepatan luar biasa, seperti orang gila. Siswa lain mengambil alih pembicaraan, segera menggelengkan kepalanya dan berkata, sambil menghela nafas, Jiang Shaoyang menerima pukulan besar. Dia benar-benar dikalahkan di depan umum, yang bagi seseorang yang sombong seperti dia, yang telah membawa aura seorang jenius sejak masa kanak-kanak, hanya menghina. Saya khawatir dia tidak akan pernah pulih dari kemunduran ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, banyak orang merasakan aura panas membara mendekat secara bertahap. Rasanya seolah-olah mereka berada di dalam tungku kerajinan yang bersuhu ribuan derajat. Mereka bahkan tidak bisa bernapas. Siswa pertama menoleh dan tiba-tiba tersentak. Siswa kedua menoleh dan matanya menjadi sangat lebar hingga tampak lebih besar dari telur di tangannya. Siswa ketiga menoleh dan tangannya gemetar, seluruh semangkuk tahu di tangannya jatuh di antara pangkuannya. Awalnya dia masih tidak merasakan apa-apa, baru setelah 2 detik dia langsung berdiri sambil berteriak. Teriakan ini menarik perhatian semua orang. Ketika semua orang melihat siapa yang ada di sana, mereka benar-benar terperangah. Mereka menjadi bodoh seperti ayam kayu. Itu tidak lain adalah Jiang Shaoyang, tapi dia benar-benar berbeda dari kemarin. Kemarin, Jiang Shaoyang seperti bintang yang tergantung tinggi di atas langit, dia kesepian, dingin namun bangga, tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia tidak repot-repot memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Melihat teman-temannya, sorot matanya bukannya menunjukkan rasa jijik tapi sama sekali tidak menghiraukan. Sebaliknya, pada saat ini, tampaknya belenggu di lubuk hatinya yang terdalam telah hancur, dan segel yang membatasi jiwanya telah terhempas. Dari dalam keluar, setiap sel di tubuhnya melepaskan energi dalam jumlah yang tidak ada habisnya, mengubahnya menjadi matahari yang terik. Benar sekali, itu adalah matahari, terik matahari yang membakar segala sesuatu yang dilewatinya dan tidak ada yang bisa menghentikan pergerakan liarnya. Tak seorang pun di antara teman-temannya yang berani berdiri dalam jarak 2 meter darinya. Sebuah perasaan muncul dari lubuk hati setiap orang, selama mereka berada dalam jarak 2 meter, mereka akan diliputi olehnya, bahkan abu pun tidak akan tertinggal. Jiang Shaoyang melirik wajah teman-temannya. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arah Jiang Shaoyang. Semua orang menjadi panik. Karena mereka menemukan bahwa sorot mata Jiang Shaoyang bukan lagi ketidakpedulian, namun matanya tampak memancarkan kilatan buas yang dipenuhi rasa lapar dan niat membunuh yang intens. Tapi perubahan terbesar tidak diragukan lagi. Shaoyang, apakah kamu benar-benar mencukur rambutmu? Seorang siswa berteriak tanpa sadar. Di bawah lampu, kepala Jiang Shaoyang bersinar terang. Rambutnya yang berkilau, panjang, dan hitam hilang, tidak ada sehelai rambut pun yang dapat ditemukan. Gaya garang dan rambut panjang berkibar kemarin seperti 2 orang yang berbeda. Jiang Shaoyang dengan acuh melirik siswa yang baru saja berbicara, yang memaksa siswa tersebut mundur 2 langkah. Perlahan dan tenang, Jiang Shaoyang berjalan ke arah siswa yang sedang mengobrol di awal, sebelum mengulurkan jari dan menggoyangkannya, kamu salah tentang satu hal. Saya tidak pernah membawa aura seorang jenius. Saya seorang jenius. Ini adalah salah satu fakta paling mendasar yang tidak berubah hanya karena aku kalah dalam pertarungan. Awan gelap terkadang menutupi matahari tapi matahari ada selamanya.
Hanya mereka yang berpura-pura menjadi jenius, orang-orang biasa yang hanya membawa aura jenius, yang akan merenungkan kekalahan dalam sebuah kontes. Aku seorang jenius sejati, bagaimana aku bisa tetap terpuruk setelah satu kekalahan dalam sebuah pertarungan? Semakin frustasi, aku akan semakin berani, aku akan menjadi semakin kuat dalam sebuah pertarungan. Karena aku yakin, berapa kali pun aku menghadapi kegagalan, pada akhirnya aku pasti menang. Semua orang terhalang oleh sikapnya yang mengesankan. Keheningan singkat menyelimuti sudut kekacauan ini. Baru setelah beberapa saat, seseorang bertanya sambil gemetar, Shaoyang, apakah kamu baik-baik saja? Apa terjadi sesuatu? Tentu saja sesuatu telah terjadi. Jiang mengerutkan bibirnya saat senyuman muncul di wajahnya. Saya berhasil menerobos. Apa? Semua orang berdiri. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan, dulu saya tidak pernah memahami kalimat ini. Karena dari kecil saya tidak pernah benar-benar mengalami kegagalan. Jiang Shaoyang, dengan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, mengeluarkan sekumpulan bola baja kecil dari sakunya, masing-masing berdiameter tidak lebih dari 1 mm. Tidak ada bedanya dengan memegang segenggam nasi. Kemarin, ketika saya menderita kekalahan telak dan berbicara dengan kakak senior Liao, barulah saya menyadari kekurangan saya sendiri. Jiang Shaoyang menjentikkan jarinya sedikit namun lusinan bola baja dengan gesit melompat di antara jari-jarinya dan kecepatannya semakin cepat dari menit ke menit, itu seperti lusinan aliran cahaya perak yang menari. Sebelumnya, saya telah menetapkan beberapa target untuk diri saya sendiri, tetapi target tersebut terlalu sederhana, terlalu membosankan, dan terlalu mudah untuk dicapai. Target tersebut tidak mendorong saya untuk melepaskan 100% kekuatan saya. Akulah yang telah menyegel kekuatanku yang sebenarnya. Lusinan aliran cahaya perak berkumpul menjadi bola cahaya perak, tidak ada yang bisa melacak lintasannya dengan jelas. Yang bisa didengar hanyalah suara desiran samar, seolah-olah tornado kecil terbentuk di telapak tangan Jiang Shaoyang. Tangannya lebih cepat dari kemarin. Semua orang hanya melihat sekilas, namun mereka merasa pusing. Bahkan jika itu adalah seseorang dengan visi dinamis yang lebih baik, mereka tidak dapat menangkap tindakan Jiang Shaoyang. Namun, sekarang, saya telah menemukan target baru, dan saya pantas untuk membakar diri saya sendiri setiap menit dan setiap detik, dan melepaskan 100% kekuatan saya, bukan 1000% kekuatan saya. Saat aku menemukan target ini, aku bisa merasakan rantai tak terlihat yang membelenggu seluruh tubuhku terputus. Energi yang dulunya tersembunyi di dalam sel-selku yang terdalam, melonjak secara bergejolak seperti air banjir yang menghancurkan tanggul, dan membuatku menerobos ke dalam target, kedipan mata. Kakak senior Li tidak berbohong padaku, apa yang dia katakan memang benar. Jiang Shaoyang berteriak ketika bola cahaya perak di antara jari-jarinya, tiba-tiba pecah menjadi puluhan aliran cahaya dan melesat ke sekeliling dengan kecepatan kilat. Banyak orang yang lengah. Mereka mundur secara naluriah untuk menghindar tetapi masih yakin bola baja akan mengenai mereka. Tanpa diduga, tangan kanan Jiang Shaoyang menghilang, dalam sekejap mata, dan berubah menjadi kumpulan kabut tipis yang menyelubungi lusinan bola baja berkecepatan tinggi yang menembakkan sepenuhnya. Tangannya seakan termagnetisasi saat puluhan aliran cahaya tersedot ke tangannya dalam sekejap mata. Saat dia membuka telapak tangannya, puluhan bola baja kecil berputar dan bertabrakan ringan satu sama lain, menimbulkan bunyi, ding-ding. Kecepatan tangan seperti Tuhan. Semua orang lupa bernapas ketika kalimat yang sama berputar-putar di otak mereka. Dalam satu malam, batas kecepatan tanganku meningkat sebesar 11,3%, kata Jiang Shaoyang dengan tenang sambil memasukkan kembali bola baja ke dalam sakunya. Dia melihat sekilas ke sekeliling dan mengunci target sebelum berjalan menuju ujung lain aula makan. Shaoyang, kamu mau kemana? Seorang teman siswa mau tidak mau bertanya. Semua orang benar-benar tercengang dan kagum dengan transformasi Jiang Shaoyang dalam satu malam. Jiang Shaoyang mengangkat sudut bibirnya, memperlihatkan giginya yang seputih salju saat dia berkata, sambil tersenyum, terobosanku ini semua berkat kakak senior Liao. Jadi tentu saja, aku sebaiknya mengucapkan terima kasih padanya dan juga sambil aku sedang melakukannya. Biarkan kakak senior Liao merasakan kekalahan telak. Kata-kata terakhir Jiang Shaoyang meledakkan gairah di hati setiap orang. Setiap peserta ujian dari Deep Sea University segera berdiri. Bintang ke-10. Dia benar-benar layak mendapat nama bintang ke-10. Dalam satu malam, dia menjadi orang baru, kekuatannya meningkat luar biasa. Jiang Shaoyang dan Liao hampir setara satu sama lain. Bahkan kekalahan kemarin sebagian besar disebabkan oleh tipuan berbahaya Liao. Semalam, kecepatan tangan Jiang Shaoyang meningkat 11,3%, bagaimana Liao bisa menjadi lawannya? Dia pasti akan ditekan oleh Jiang Shaoyang. Ayo pergi dan lihat. Jiang Shaoyang mendekati Liao selangkah demi selangkah dan di belakangnya ada barisan panjang orang-orang optimis dari kejauhan. Aula makan militer sangat besar. Itu dapat dengan mudah menampung lebih dari 10.000 orang pada saat yang bersamaan. Kedua sisi kekacauan itu dipisahkan beberapa ratus meter. Liao sedang duduk di sudut sisi lain di mana dia benar-benar asyik dengan makanannya. Dia tidak peduli dengan keributan yang terjadi beberapa ratus meter jauhnya. Namun, dia juga memikirkan tentang Jiang Shaoyang. Pria yang menarik. Jika dia dan aku bisa berkompetisi sesekali, itu akan sangat meningkatkan kekuatan kami. Sambil memeras susu kedelai, Liao mengenang persaingan yang menggugah jiwa antara keduanya.
Yang paling berkesan bukanlah duel antara Raja Serigala dan Tarantula melainkan adu tusuk gigi antara keduanya. Batas kecepatan tangan orang itu mungkin lebih dari 97% milikku. Jika dia berlatih beberapa hari lagi, kecepatan tangannya bisa melebihi milikku. Menarik, sungguh menarik. Aku benar-benar beruntung menemukan saingan seperti itu di antara rekan-rekanku. Aku pasti akan berlatih lebih gila dari dia, kecepatan tanganku pastinya tidak bisa lebih buruk dari dia. Tapi aku bertanya-tanya berapa sebenarnya batas kecepatan tanganku. Benar, aku sudah lama tidak menggunakan cara itu untuk menguji batas kecepatan tangan pamungkasku. Meski tidak memiliki nilai praktis, setidaknya itu akan membuatku merasa sedikit segar. Di bawah rangsangan Jiang Shaoyang, hati kompetitif Liao juga bersemangat untuk bertindak. Mengambil napas dalam-dalam, cetak biru yang sangat rumit dan mendalam, angka-angka yang mempesona, dan algoritma yang rumit muncul di otak Liao. Yang membuatnya memasuki keadaan super perseptif dalam hitungan detik. Aktivitas sel otak 150%. Aktivitas sel otak 200%. Aktivitas sel otak 220%. Saat menguji kecepatan tangan, agar kedua tangan tidak menjadi kram dengan beberapa gerakan santai, koordinasi tangan dan mata harus sangat baik, hanya dengan demikian serangkaian tindakan dapat diselesaikan secara akurat. Setelah memasuki keadaan super perseptif, aktivitas sel otak telah meningkat pesat, dan tentu saja, kecepatan tangan tertingginya juga meningkat. Dalam pengoperasian sebenarnya, kecepatan tangan tertinggi ini tidak terlalu berarti. Karena setelah beberapa menit dalam keadaan super perseptif, otaknya harus mendingin dalam jangka waktu yang lama agar dapat kembali ke keadaan normal. Tidak ada gunanya bagi Liao untuk mengejar kecepatan tangan super sesaat hanya agar otaknya menjadi dingin beberapa menit kemudian. Ini hanya untuk bersenang-senang, tidak lebih dan tidak kurang. Liao mengendalikan aktivitas sel otaknya sebesar 220%. Ini adalah batas di mana dia bisa bekerja dengan lancar. Jika dia menaikkannya lagi, dia tidak akan bisa mengendalikannya sesuka hati. Memukul. Saat Liao dengan ringan menjentikkan jari kelingkingnya ke atas meja, sebuah tusuk gigi melompat keluar dari stoples dan dengan tidak cepat atau lambat bergulir di antara jari-jarinya. Suara mendesing. Saat Liao menarik serbet kertas dan segera melemparkannya, kertas itu terbang tinggi di udara dan melayang ke bawah. Saat ini, Jiang Shaoyang datang. Tatapannya tanpa sadar tertuju pada serbet kertas. Apa yang ingin dia lakukan? Jiang Shaoyang bingung di dalam hatinya. Kilauan bintang yang lebih terang dari matahari melintas di mata Liao. Ketika serbet kertas melayang ke sisinya, dia tiba-tiba mengambil tindakan, tusuk gigi, seperti banyak kilat yang ditembakkan dari jari-jarinya, membuat ratusan lubang rapi pada serbet kertas lembut. Ini, Jiang Shaoyang benar-benar tercengang. Kecepatan tangan monster ini setidaknya 20% lebih cepat dibandingkan kemarin. Bab 223, Puncak Tak Terlihat. Tindakan Liao selesai dengan cepat. Apa yang dilihat semua orang dari jauh hanyalah serbet kertas yang berkibar-kibar. Bahkan sebelum serbet mendarat di atas meja, serbet itu diambil dan diletakkan rata di atas meja. Saat Jiang Shaoyang mengambil 2 langkah ke depan, dia diam-diam mengamati dan melihat 144 lubang ditusuk oleh tusuk gigi di tengah serbet persegi yang tersebar merata di 12 garis vertikal dan horizontal untuk membentuk persegi yang batasnya sejajar dengan serbet. Sekilas, tampak tidak ada bedanya dengan pola pracetak. Jiang Shaoyang tersambar petir, wajahnya tanpa darah dalam sekejap mata. 144 lubang dibuat menggunakan tusuk gigi pada serbet kertas yang sangat lembut dan berkibar dalam hitungan detik. Mungkin, aku juga bisa melakukannya. Namun, 144 lubang tersebut tidak akan tersebar secara merata hingga jarak antar lubang sama persis, sehingga membentuk persegi sempurna. Ini membutuhkan kemampuan komputasi yang luar biasa dan koordinasi tangan ke mata yang menakutkan untuk melakukannya. Jadi, inilah kekuatan sebenarnya. Kemarin, monster ini sedikit menahan diri. Pada titik ini, Liao juga merasakan seseorang berdiri di belakangnya. Saat dia menoleh untuk melihat, kepala botak Jiang Shaoyang yang berkilau telah membuatnya takut. Kamu mengubah gayamu. Lumayan, sikap yang bagus. Apakah kamu sudah makan? Jika belum, ayo makan bersama. Jiang Shaoyang terus menatapnya sambil menggigit bibirnya hingga berdarah. Setelah beberapa lama, dia berkata, menekankan setiap kata, saudara senior Liao, sampai jumpa lagi. Setelah selesai, dia berbalik dengan sikap kaku yang tidak berbeda dengan robot sebelum menelusuri kembali langkahnya. Apa-apaan? Liao menggaruk rambutnya yang acak-acakan, ekspresi bingung menutupi wajahnya. Tadi malam, bukankah orang ini bilang dia akan berduel denganku besok pagi? Mengapa sepertinya dia mendapat pukulan besar? Bahkan ketika dia dikalahkan kemarin, dia tidak terlihat begitu kecewa. Tatapan suram di matanya seolah-olah Liao telah mengambil pacarnya. Apa-apaan? Para peserta ujian Universitas Dipsi mengalami kerugian 1.000.000 kali lipat dibandingkan Liao. Satu demi satu, mereka menarik rambut mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Sedetik yang lalu, Jiang Shaoyang ingin membalas dendam, dia sepertinya dirasuki iblis, niat membunuh yang terpancar darinya mengaburkan langit dan menutupi bumi. Sikap gigih dan tak terhentikan itu membuat siapapun tidak ragu sedikit pun bahwa Liao tidak akan dikendalikan olehnya, dan itu juga bisa dianggap sebagai melampiaskan perasaan tercekik di hati mereka. Lagi pula, karena kekalahan kemarin, entah berapa banyak peserta ujian yang diam-diam mengejek mereka.
Khususnya, peserta ujian saingan dari Universitas Star Nebula dan Sekolah Tinggi Militer Pertama Federasi. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki niat untuk menyembunyikan rasa sombong mereka. Mereka telah menunggu Jiang Shaoyang menggunakan kemenangan gemilang untuk menamparkan wajah orang-orang ini hingga bengkak. Tanpa diduga, setelah berdiri di belakang Liao selama beberapa menit dan mengucapkan beberapa patah kata, sikap Jiang Shaoyang yang sangat mengesankan menghilang seperti kepulan asap, dan dia mundur dengan sedih. Shaoyang, apa yang terjadi? Bukankah kamu ingin pergi dan menantang Liao? Kenapa kamu tidak menantangnya? Beberapa peserta ujian Dipsy University bertanya, tidak puas. Jiang Shaoyang menjawab dengan putus asa, tantangannya sudah berakhir. Ah, siapa yang menang? Pandangan kosong muncul di mata Jiang Shaoyang, namun ada juga kegembiraan yang aneh, saat dia bergumam, aku kalah lagi. Jika kita katakan, kompetisi kemarin juga memiliki unsur keberuntungan, kakak senior Liao hanya menang karena dia telah memasang beberapa jebakan agar aku bisa langsung masuk ke dalamnya. Kalau begitu hari ini sepenuhnya karena perbedaan kekuatan. Aku benar-benar dikuasai olehnya. Meski begitu, ini cukup bagus. Kakak senior Liao telah menunjukkan padaku dengan jelas bahwa begitu keinginan seseorang untuk bertarung melonjak hingga 1000%, kondisinya juga bisa melonjak sangat tinggi. Kita masih punya banyak tahun ke depan. Setelah selesai berbicara, kesuraman dan rasa kehilangan di wajah Jiang Shaoyang benar-benar hilang. Yang menggantikan mereka adalah resolusi yang begitu kuat sehingga sepertinya dia bisa membunuh harimau dan naga, memenggal kepala dewa, dan membantai iblis. Kekuatan yang dapat menghancurkan gunung dan sungai di jalurnya dari kedalaman setiap selnya muncul, matahari menyala kembali. Dengan kepala tegak dan dada membusung, dia berjalan keluar dari ruang makan dengan langkah besar. Meninggalkan ratusan peserta ujian Dipsy University yang akan segera menjadi gila. Apa aku mendengarnya dengan benar? Jiang Shaoyang menjadi sangat menakutkan dalam semalam sehingga kecepatan tangannya meningkat sekitar 11%. Namun dia telah dikalahkan oleh Liao. Dan hanya butuh 1 detik bagi Jiang Shaoyang untuk diyakinkan secara menyeluruh sampai-sampai dia mengatakan bahwa dia benar-benar terkekang. Ini hanya dalam kurun waktu 1 detik, bagaimana mereka bisa bersaing? Bagaimana mereka bisa bersaing? Orang-orang ini adalah anggota komunitas penyuling yang luar biasa, mereka dinobatkan dengan gelar, jenius di kampung halaman masing-masing, namun mereka menggaruk-garuk kepala saat wajah mereka memerah hingga ke telinga, mereka berada di ambang kehancuran. Di mata mereka, Liao yang duduk diam-diam sedang, menyeruput, susu kedelai dan menggigit roti daging sepertinya seluruh tubuhnya ditutupi sisik ketika sayap, taring, dan cakar muncul, energi iblis yang kuat berputar-putar di sekelilingnya, dia adalah monster yang luar biasa. Setelah beberapa saat, pesan penyelesaian autentikasi diumumkan. Seluruh peserta ujian yang lolos mendapatkan lambang gemilang yang melambangkan bahwa mereka telah resmi menjadi pemurni dan bergabung dalam lingkaran pemurni yang merupakan salah satu karir terkuat di dunia budidaya. Setelah itu, beberapa lusin operator mengembalikan peserta ujian ke kota masing-masing. 3 dari kapal induk ini terbang menuju kota terbesar di belahan bumi timur, kota Laut Dalam. Saat mereka mendarat di kota Laut Dalam, hari sudah tengah malam. Universitas Laut Dalam berdiri menjulang tinggi di sudut kota Laut Dalam. Itu menempati 1/4 dari total wilayah kota. Deretan bangunan yang terang benderang, bahkan sebagian memanjang hingga ke bawah laut, serta pantulan gemerlap di laut, seakan tak ada bedanya dengan surga. Di gunung terapung yang dipenuhi bebatuan, pohon raksasa, dan air terjun, supernova Jiang Sheng dengan sepenuh hati menikmati pertarungan antara 2 boneka perang. Itu adalah duel hari sebelumnya antara Tarantula Liao dan Raja Serigala Jiang Shaoyang. Jiang Shaoyang menyaksikan dengan tenang dengan ekspresi datar di wajahnya. Bahkan ketika ekor aneh Tarantula itu menusuk dengan kejam ke arah Raja Serigala, dia tidak peduli sedikitpun. Sampai ketika seluruh Raja Serigala telah hancur berkeping-keping, dia menoleh dan bertanya pada seorang gadis berkulit gelap yang berdiri di dekatnya, dia bahkan belum berusia 30 tahun, jika itu kamu, bagaimana kamu akan menghadapi boneka perang ini? Nama wanita ini adalah Yuan Yexue, dia adalah murid sejati Jiang Sheng, dan salah satu Novem Stellae. Jiang Sheng telah berupaya keras mengembangkan Novem Stellae. Sesuai dengan karakteristik dan bakatnya yang berbeda-beda, ia melatih 9 ahli remaja dengan metode berbeda. Masing-masing dari mereka memiliki segala jenis keterampilan yang luar biasa. Di antara mereka, Yuan Yexue adalah seorang pemurni yang berspesialisasi dalam boneka perang. Dia tidak hanya berspesialisasi dalam membuat benda-benda itu, mengendalikannya juga merupakan keahliannya. Di medan perang, dia sendiri yang mampu mengendalikan 10 boneka perang secara bersamaan dan bisa melepaskan kekuatan tempur mereka secara maksimal. Dia adalah ahli perang yang luar biasa. Yuan Yexue merenung sejenak dan berkata, Shaoyang meremehkan lawannya, karena lawannya memiliki kemampuan tirani untuk memodifikasi, tidak ada alasan cacat sebesar itu dibiarkan begitu saja tanpa disengaja. Itu pasti jebakan. Jika itu aku akan melancarkan serangan dari depan, di mana armor Tarantula paling tebal. Meskipun armornya tebal, jejak mata kristal berbentuk salib adalah kelemahan mematikannya. Saya akan merobohkan pelindung depan di sepanjang jalur mata kristal, dan langsung menghancurkan prosesor kristal utama. Tentu saja, meski taktiknya berhasil, aku juga tidak bisa menjamin aku pasti akan menang. Tarantula itu memang telah dimodifikasi dengan benar. Li Yao benar-benar hebat.
Jiang Sang menghela nafas dan berkata, seorang murid yang berprestasi berutang prestasinya kepada gurunya yang hebat. Satu-satunya murid kakak senior Yuan pasti sangat mengesankan. Saya ingin merekrutnya sejak awal, sayangnya, dia menolak saya. Sungguh disesalkan. Alis Yuan Yexue berkedut saat dia berkata dengan nada yang agak tidak yakin, Guru, meskipun keterampilan hebat yang dia tunjukkan tidak sesuai dengan usianya, dan jauh lebih baik daripada siswa biasa, namun, Universitas Laut Dalam kami memiliki banyak sekali jenius. Banyak dari mereka juga jauh lebih baik dari dia. Noven Stellae mana yang tidak lebih baik dari dia? Jiang Seng berkata sambil mencibir, saya tidak merasa menyesal terhadap Universitas Laut Dalam, saya merasa sangat menyesal padanya. Masa depan bibit berbakat seperti itu telah hancur hanya karena sifat impulsif dan ketidakteraturannya sendiri. Memang benar dia cukup berbakat, namun, tinggal di tempat seperti lembaga perang terpencil dan mengambil jalur pemurnian yang salah, perlahan-lahan akan menghancurkan bakat bagusnya. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan oleh master dan murid magang. Pertama, kakak senior Yuan, dan sekarang Liao, kenapa mereka tidak bergabung dengan Universitas Laut Dalam yang memiliki lingkungan yang bagus? Kenapa mereka harus bergabung dengan Universitas Laut Dalam? Terjun ke wastelen yang tak terbatas. Mereka benar-benar gila. Pada saat ini, langkah kaki yang berat bergema dari luar sebelum Jiang Shaoyang yang sering bepergian muncul. Shaoyang, Yuan Yexue menyambutnya. Dia sudah lama menerima berita itu, dia tidak terkejut dengan Jiang Shaoyang yang botak. Dia berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa kali ini Anda telah menghadapi saingan yang langka. Dan meskipun Anda kalah, Anda menerima pencerahan dan kecepatan tangan Anda meningkat sebesar 11,3% dalam semalam. Jiang Shaoyang sedikit mengangguk dan melangkah maju. Dengan mata yang cerah dan berkilau, dia langsung menatap ke arah Jiang Seng dan langsung ke pokok permasalahan tanpa sedikit pun omong kosong. Paman, saya sudah menjadi penyuling terdaftar, bagaimana saya harus berlatih sekarang? Baik paman maupun keponakannya adalah sepasang orang fanatik yang terobsesi dengan jalan pemurnian. Bahkan ketika mereka berbicara, mereka tidak memiliki emosi sedikit pun. Jiang Seng melihat jadwal padat di hologram dan berkata dengan dingin, menjadi penyuling terdaftar hanyalah permulaan. Untuk bagian selanjutnya, saya telah mengatur 27 proyek untuk Anda. Anda dapat memilih satu atau beberapa, semuanya terserah kepada Anda. Anda akan bergabung dengan mereka sebagai asisten peneliti dan perlahan-lahan mengumpulkan pengalaman dan menambah pengetahuan Anda. Namun, proyek manapun yang Anda pilih, Anda harus menerima ujian dari pemimpin proyek. Ujiannya akan sangat sulit. Bahkan jika Anda adalah keponakan saya, tidak akan ada nepotisme apapun, itu hanya akan menjadi lebih sulit. Jiang Shaoyang melihat sekilas jadwalnya dan menunjukkan ekspresi seperti yang diharapkan di wajahnya saat dia tersenyum. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari saku dadanya dan menyerahkannya dengan hormat. Jiang Seng melihatnya dan raut wajahnya berubah sebelum dia berkata, permohonan untuk mundur dari universitas. Kenapa? Karena aku sudah melihat puncaknya. Jiang Shaoyang menyatakan dengan tenang, Paman, saya tumbuh besar di Universitas Laut Dalam dan melihat banyak ahli dari Departemen Pemurnian serta jalan yang mereka lalui. Sekarang saya juga mengambil jalan yang sama. Ini sama saja dengan menaklukkan gunung dengan puncak yang terlihat. Ini tidak sedikit pun menantang atau menyenangkan. Jadi, saya bersiap untuk meninggalkan Universitas Laut Dalam dan mencari puncak tak kasat mata, menjulang tinggi hingga ke awan. Sekalipun tidak ada puncak sama sekali, maka saya akan menapaki pegunungan tinggi di galaksi tak berujung dan menaklukkannya. Shaoyang, apa kamu gila? Seru Yuan Yexue. Bagaimana Anda bisa meninggalkan Universitas Laut Dalam? Kami, Noven Stellae, telah menantikan Anda bergabung dengan kami. Anda secara publik diakui sebagai bintang ke-10. Jiang Shaoyang tersenyum dan memperlihatkan giginya yang tajam saat dia berkata, menekankan setiap kata-katanya, kakak senior Yuan, aku selalu bermaksud untuk memberitahumu sesuatu yang telah aku simpan di hatiku, akhirnya aku bisa mengatakannya padamu. Saya tidak pernah menyukai judul, bintang ke-10, saya tidak menyukainya sama sekali. Di mata orang lain, sepertinya berdiri berdampingan denganmu adalah hal yang sangat mulia, tapi menurutku, aku tidak suka berdiri berdampingan dengan siapapun, yang lebih penting, aku tidak suka bintang-bintang yang dapat ditemukan di mana saja di seluruh langit. Saya bukan seorang bintang. Jiang Shaoyang membenturkan kepalanya yang botak mengkilat dan berkata dengan lembut, akulah matahari. Bab 224, Jalan Masa Depan. Sementara Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam telah dibuat kacau balau karena aksi gila Jiang Shaoyang, penyebab seluruh kegagalan, Liao, sama sekali tidak menyadarinya. Dia dengan nyaman duduk di kompartemen pribadi di kereta kristal yang sedang menuju Wild Waves City. Awalnya, dia bisa saja menaiki kapal induk militer ke Giant Age Pass. Namun, Liao teringat kata-kata Ding Ying dan membuat pilihan yang sama dengannya untuk menaiki kereta kristal bersama orang-orang biasa saat bepergian di Wastelen. Jika karena peluang 1 dalam sejuta, kereta kristal menghadapi gelombang besar, dia bisa membantu mereka melawan untuk sementara waktu. Tanpa disadari, Liao juga mulai mengikuti standar seorang kultivator dengan ketat. Masih ada waktu 1 hari sebelum kereta kristal tiba di Wild Waves City, yang tidak ingin disia-siakan oleh Liao. Dia duduk dengan kaki bersila di lantai dan menyalakan prosesor kristal, sebelum memulai pemikiran telepati dari Nexus penggarap asal surga.
Tanah ilusi besar setengah langkah yang megah, dalam sekejap mata, menyelimuti kompartemen kecil itu. Seorang asisten kultivasi cantik parubaya, yang murni ilusi, memandangnya sambil tersenyum dan mengucapkan selamat kepadanya dengan nada yang membangkitkan semangat. Selamat, rekan Daois Liao, karena berhasil lulus ujian pendaftaran pemurni dan menjadi pemurni terdaftar yang kuat. Anda telah diberikan tingkat izin yang lebih tinggi dan forum pemurnian Nexus penggarap asal surga sepenuhnya terbuka untuk Anda. Pada saat ini, Li Yao bukan hanya seorang kultivator tahap penyempurnaan tingkat 6, dia juga seorang penyuling terdaftar. Banyak bagian yang awalnya berwarna abu-abu telah sepenuhnya berubah menjadi sinar cahaya berwarna-warni yang cemerlang saat ia dibanjiri informasi, dan jumlahnya meningkat beberapa lusin kali lipat. Mengabaikan informasi itu, Li Yao langsung memasuki forum pemurnian. Rekan Daois Liao, karena Anda telah memasuki forum pemurnian untuk pertama kalinya, izinkan saya memberi Anda perkenalan. Asisten budidaya melanjutkan, forum ini dibangun oleh Asosiasi Penyuling Terdaftar dan merupakan platform khusus yang didedikasikan untuk pertukaran antar penyuling. Ada beberapa bagian di sini di mana Anda dapat mendiskusikan masalah akademis dengan penyuling lain atau menelusuri banyak hal tawaran pekerjaan, atau menerima misi pilihan Anda dengan bayaran besar, atau meningkatkan peringkat Anda sendiri. Tentu saja, jika Anda memiliki misi, atau ingin merekrut penyuling yang berpikiran sama untuk menyelesaikan proyek yang kompleks, Anda juga dapat mengirimkan permintaan Anda di sini. Petik 2. Li Yao mengangguk. Hal-hal ini masuk akal. Dia dengan cepat melewati mereka. Suara mendesing. Di belakang asisten budidaya muncul 8 diagram blok tembus pandang, masing-masing mewakili 8 bagian. Dunia peralatan sihir sangatlah luas. Secara teori, semua makhluk tak hidup yang ditenagai oleh energi spiritual yang dapat memancarkan kekuatan spiritual semuanya adalah perlengkapan magis. Dunia yang begitu luas tidak dapat sepenuhnya dikuasai oleh satu pemurni bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Sebagian besar penyuling hanya dapat menguasai satu atau beberapa aspek dari dunia yang sangat luas ini. Di Federasi Star Glory, peralatan magis dibagi menjadi 8 peringkat berdasarkan ukurannya. Peringkat pertama, tingkat Master, juga dikenal sebagai skala nano, berarti menahan Gunung Sumeru di dalam sesawi atau menampung seluruh alam semesta dalam sebutir beras. Sebuah peralatan magis skala nano bahkan lebih kecil dari sel tetapi ketika ribuan unit digabungkan, mereka dapat menampilkan kemampuan yang tak terbayangkan. Star Glory Federation memiliki pakaian tempur kuat yang disebut Nano Suit, dibuat menggunakan peralatan sihir berskala nano dan beratnya sangat ringan. Mengalir seperti cairan tetapi memiliki pertahanan terkuat. Jika dipakai bersama dengan jas kristal, itu bisa membentuk sistem pertarungan 2 tingkat. Jika seorang kultivator mengenakan setelan kristal di atas setelan nano, dia bisa saja membunuh dewa jika dewa menghalangi jalan, membunuh Buddha jika Buddha menghalangi jalan. Dia tidak akan terkalahkan dan selalu menang. Peringkat kedua, peralatan sihir berskala super kecil. Peralatan sihir berskala super kecil berukuran sebesar lalat, nyamuk, atau ukuran serupa. Begitu mereka berkumpul dalam satu kelompok, mereka juga bisa menjadi senjata pembunuh yang menakutkan. Peralatan sihir peringkat ketiga, peralatan sihir skala kecil, atau disebut juga peralatan sihir tipe individu. Level ini terdiri dari peralatan magis yang paling banyak digunakan. Pedang terbang, pakaian kristal, senjata api, boneka perang, semuanya adalah peralatan sihir skala kecil. Ada banyak penyuling yang mempelajari peralatan sihir skala kecil. Li Yao juga adalah seorang spesialis dalam bidang ini. Peralatan sihir peringkat keempat, skala menengah. Peralatan magis peringkat ini memiliki panjang bervariasi dari 7-8 meter hingga 20-30 meter dan beratnya bisa puluhan ton hingga ratusan ton. Tangki kristal yang biasa digunakan oleh militer, serta pesawat ulang-alik yang dapat membawa puluhan orang, semuanya merupakan perlengkapan sihir skala menengah. Peringkat kelima, peralatan sihir berskala besar. Kapal induk, kapal patroli, kapal perusak, semuanya adalah peralatan sihir berskala besar. Ketika mereka melepaskan tembakan, kekuatan destruktif mereka sebanding dengan Golden Dawn Stage. Peringkat keenam, peralatan magis berskala super besar. Kekuatan utama tentara, kapal perang, kapal andalan, benteng udara, semuanya adalah peralatan sihir berskala super besar. Kapal andalan abadi pasukan federasi, hamparan jauh yang pernah dilihat Li Yao di atas samudera timur jauh, secara sempurna mewakili peralatan sihir berskala super besar. Peralatan sihir berskala raksasa peringkat ketujuh. Setelah peralatan sihir mencapai peringkat ini, mereka cenderung menjadi sistem yang kompleks dan terintegrasi yang dapat mencakup seluruh kota, seperti sistem pertahanan binatang anti-iblis. Peringkat ke-8 juga merupakan kekuatan teknis dari Star Glory Federation dan dapat menyentuh peringkat tertinggi, tingkat planet. Kemampuan peralatan magis tingkat planet dapat mencakup seluruh daratan. Sistem kereta kristal super cepat, yang melintasi seluruh Star Glory Federation adalah peralatan magis tingkat planet yang luar biasa. Peralatan sihir jenis ini tidak dapat diproduksi dalam semalam. Bahkan sistem kereta kristal super cepat masih terus berkembang, rel baru sedang dibangun, menghubungkan lebih banyak kota. Mungkin butuh waktu berabad-abad untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Adapun peralatan magis tingkat planet di atas, rumor mengatakan bahwa selama Kekaisaran Laut Bintang, para pembudidaya dapat membuat peralatan magis tingkat bintang, yang dapat memancarkan seluruh tata surya. Namun, dalam pemberontakan Armageddon, teknologi ini hilang.
Sungguh disesalkan. Liao menghela nafas dan memasuki bagian peralatan sihir skala kecil. Latar belakang bagian ini adalah puluhan ribu cetak biru peralatan sihir klasik yang bersinar terang di langit malam yang gelap gulita, seperti bintang cemerlang yang tak terhitung jumlahnya. Baris demi baris informasi sekali lagi mengalir di depan Liao. Namun, kali ini informasinya lebih tepat sasaran, yang semuanya terkait dengan peralatan sihir skala kecil. Mayoritas informasinya adalah tentang beberapa petani yang bersedia mengeluarkan banyak uang untuk membeli peralatan sihir skala kecil. Ini juga mencakup persyaratan khusus, seperti kecepatan, berat, atribut, dan sebagainya. Liao melihat-lihat sebentar. Yang mengejutkannya, penawar tertinggi bersedia menghabiskan miliaran dolar untuk membeli peralatan sihir skala kecil. Liao mendecakkan bibirnya, tak heran jika dikatakan bahwa profesi pemurnian adalah salah satu karir terbaik di dunia budidaya. Selama penyuling dapat membuat 3 hingga 5 peralatan ajaib setiap tahun, dia dapat memiliki segalanya, uang, kontak, dan sumber daya. Namun, para pembudidaya yang rela mengeluarkan uang miliaran tentu akan mencari penyuling terbaik. Liao menilai permintaan itu sejenak, dan menyadari bahwa dia tidak dapat mencapai parameter kinerja yang diminta, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk mencapainya. Selain itu, ada pemberitahuan perekrutan yang dipasang oleh sekte-sekte besar, universitas, dan perusahaan penyulingan terdaftar. Dengan penampilan fenomenal Liao dalam ujian registrasi penyuling, dia sekarang bisa dianggap sebagai pemula kecil yang mempunyai reputasi di kalangan penyuling. Akan mudah baginya untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus dengan prospek masa depan yang bagus. Namun, Liao sudah menghubungi gurunya. Dan ketika Yuan Manqiu mengetahui bahwa dia telah berhasil menjadi penyuling terdaftar, dia sangat bahagia. Bahkan ketika Dekan Xiong Baili menerima kabar gembira ini, dia sangat puas dengan penampilannya. Dia samar-samar mengungkapkan bahwa setelah dia lulus, jika dia tetap di institut, dia akan menikmati perlakuan yang sama seperti Ding Lingdang. Oleh karena itu, pandangan Liao tidak terlalu lama tertuju pada pemberitahuan perekrutan dan langsung beralih ke penilaian peringkat. Penyuling terdaftar dibagi menjadi 10 peringkat, dari bintang 1 hingga bintang 9. Para penyuling dari bintang 1 hingga bintang 3 adalah pemurni elit. Sebagian besar penyulingan terdaftar akan berhenti pada level tersebut seumur hidup mereka. Para penyuling dari bintang 4 hingga bintang 6 adalah ahli penyulingan. Pemurni dengan peringkat ini adalah pakar dan otoritas suatu domain. Kata-kata mereka memiliki bobot yang tak terbantahkan. Guru Liao, Yuan Manqiu, serta Supernova Jiang Shen, adalah ahli penyulingan. Itu juga merupakan batas dari penyuling biasa. Para penyuling dari bintang 7 hingga bintang 9 adalah pemurni Grandmaster. Mereka tidak hanya memiliki otoritas atas suatu domain, mereka juga dapat sepenuhnya membangun domain dan sekte baru. Peralatan super ajaib yang mereka sempurnakan juga bisa disebut harta nasional. Hanya mereka yang bisa mendapatkan penghargaan seperti itu. Bahkan di seluruh Star Glory Federation, pembuat Grandmaster dapat dihitung dengan satu jari. Masing-masing dari mereka mempunyai kedudukan yang menonjol, mereka adalah tokoh-tokoh besar yang namanya bergema di seluruh federasi. Aku ingin tahu kapan aku akan menjadi Grandmaster penyulingan. Liao membiarkan kekeliruannya menjadi liar. Dia bukanlah seorang elit atau ahli, apalagi seorang Grandmaster. Dia hanyalah papan tulis, tanpa bintang, kelas paling bawah. Saya ingin menaikkan pangkat saya secepat mungkin. Setidaknya menjadi elit. Menjadi papan tulis sungguh memalukan. Hanya ketika dia meningkatkan peringkatnya, dia dapat berpartisipasi dalam proyek pemurnian yang berperingkat lebih tinggi. Hanya dengan begitu dia dapat membeli lebih banyak harta surga dan bumi dari asosiasi pemurnian. Hanya dengan demikian dia dapat memiliki kualifikasi untuk berdiskusi dan bersaing dengan para ahli tingkat yang lebih tinggi. Baru kemudian bisakah dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Deep Sea University. Cara meningkatkan peringkat seseorang juga sangat sederhana. Universitas-universitas besar, sekte-sekte, para kultivator lepas, dan tentara menempatkan banyak misi di asosiasi pemurnian. Dan pergaulan sesuai dengan tingkat kesulitan tugas menilai mereka ke dalam peringkat yang berbeda. Selama seseorang dapat menyelesaikan misi pemurnian bintang 1, peringkatnya secara otomatis akan ditingkatkan menjadi pemurnian bintang 1. Sebentar lagi akan menjadi liburan musim panas. Liao merenung dengan keras, di liburan musim panas, di satu sisi, saya dapat menyelesaikan beberapa tugas dan meningkatkan peringkat saya, dan juga mendapatkan sejumlah uang, sementara saya melakukannya, untuk membeli beberapa harta surga dan bumi serta peralatan pemurnian. Di sisi lain, saya hanya bisa mengasah keterampilan saya. Lagi pula, semester depan, guru akan memulai kembali proyek Mystic Skeleton. Saya juga ingin berpartisipasi dan berkontribusi. Setelan kristal adalah peralatan magis dalam peralatan magis, sangat sulit untuk dibuat. Keterampilan saya saat ini mungkin tidak cukup untuk memainkan peran penting apapun. Berlatihlah, aku harus berlatih sekuat tenaga. Aku harus meninggalkan nama, bintang iblis di pakaian tempur kerangka mistik. Saat kereta kristal menyelinap ke stasiun kereta Wild Waves City, hari sudah larut malam. Liao tidak kembali ke departemen pemurnian tetapi pergi ke area fakultas dengan ekspresi bersemangat menutupi seluruh wajahnya. Dia pergi mencari Ding Lingdang. Dia ingin menyampaikan kabar baik padanya. Dia tidak tahu kenapa tapi setelah dia menjadi pemurni terdaftar, orang pertama yang muncul di benaknya yang ingin dia bagikan kebahagiaan ini bukanlah Profesor Yuan Manqiu melainkan Ding Lingdang.
Namun, dia menolak keinginan tersebut. Tidak ada artinya membagikan kabar baik seperti itu melalui utusan bangau spiritual. Tentu saja harus tatap muka. Saat melakukannya, dia ingin melihat ekspresi terkejut di wajah Ding Lingdang dan kemudian mendengarkan pujiannya. Sambil memikirkan Ding Lingdang, sudut bibir Li Yao tersenyum. Bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa matanya memancarkan sinar yang tajam. Dia tahu Ding Lingdang tidak akan tidur. Dia adalah seorang maniak budidaya. Selama saat itu bukan antara pukul 2 dan 3 tengah malam, dia tidak akan tidur. Di kaki gunung kecil, di tengah lautan bambu, gaya berjalan Li Yao seperti sedang berjalan di tamannya sendiri sambil menyapa burung beo dan ular kecil. Segera, dia mengangkat alisnya saat senyuman di wajahnya menegang. Saat dia mengangkat hidungnya, dia mencium bau samar yang memabukkan sebelum pupil matanya tiba-tiba mengerut. Itu bau tanaman anggur abadi yang memabukkan. Bab 225, Rahasia Ding Lingdang. Tanaman anggur abadi yang memabukkan adalah spesies tanaman yang dirasuki setan dan mengandung neurotoksin khusus yang memiliki efek anestesi ekstrim. Di Star Glory Federation, itu adalah salah satu bahan baku utama pembuatan agen narkotika. Bagi para penggarap, tanaman rambat abadi yang memabukkan mempunyai kegunaan lain. Minuman keras biasa sulit membuat para penggarap mabuk karena tubuh mereka yang kokoh dan semangat yang kuat. Tetapi bahkan para kultivator mempunyai 7 emosi dan 6 keinginan, mereka juga mempunyai waktu ketika mereka ingin mabuk dan melupakan kesedihan mereka atau menjadi baik dan mabuk. Pada saat itu, para petani akan mencampurkan bubuk tanaman anggur abadi yang memabukkan ke dalam anggur mereka dan mabuk. Namun, Li Yao belum pernah melihat Ding Lingdang melakukan hal itu. Dia adalah seorang maniak seni bela diri murni. Dia sama sekali tidak akan membiarkan apapun membuat tubuh atau jiwanya mati rasa. Biasanya, dia bahkan tidak mau meminum setetes pun alkohol, jadi bagaimana dia bisa mencampurkan zat memabukkan sekuat bubuk anggur abadi yang memabukkan ke dalam minumannya? Apakah seseorang membiusnya? Begitu pemikiran ini terlintas di benaknya, Li Yao tidak bisa menahan tawa. Belum lagi Ding Lingdang sendiri adalah seekor naga ganas berkulit manusia, ini adalah area fakultas dari lembaga perang terpencil dan banyak profesor departemen tempur yang meninggalkan tempat itu. Semuanya adalah karakter kejam di dalam atau di atas foundation building stage. Siapa yang berani datang ke sini untuk membius seseorang? Mereka pasti bosan hidup. Selain itu, meskipun intoxicating immortal fin memiliki efek anestesi yang kuat, baunya juga kuat dan unik, yang sulit disembunyikan tidak peduli metode apa yang digunakan. Bahkan jika seseorang membius orang lain, mereka tidak akan sebodoh itu menggunakan tanaman rambat abadi yang memabukkan. Apakah dia ingin mabuk? Ini aneh. Keingintahuan Li Yao sangat terguncang. Setelah berjalan mengelilingi villa 2 kali, dia menemukan jendela yang terbuka. Di sekeliling villa, mesin terbang pertahanan dipasang. Bahkan jika pintunya terbuka, orang luar bisa lupa untuk menyelinap masuk. Namun, Li Yao sudah sering memasuki rumah Ding Lingdang, dan kadang-kadang ketika Ding Lingdang tidak ada di rumah, tapi dia sendiri yang pergi ke Billowing Star Sea untuk berlatih. Ding Lingdang adalah seorang gadis yang ceroboh dan telah lama memberinya wewenang sehingga mesin terbang pertahanan akan memperlakukannya sebagai salah satu dari bangsanya sendiri. Li Yao menempelkan telinganya ke jendela laut. Ruangan itu sunyi tetapi tangisan samar terdengar dari jauh. Dia menangis. Tidak mungkin. Li Yao sangat terkejut sampai-sampai bulu tubuh halus yang tumbuh di belakang lehernya kini berdiri tegak ketika sebuah pemandangan muncul di benaknya. T-Rex sepanjang belasan meter dengan celah di antara taringnya masih berlumuran darah, sangat sedih dan sedih sambil menangis. Itu hanya tak terbayangkan. Li Yao menelan seteguk air liur sebelum menoleh untuk melihat dan menemukan burung beo dan ular kecil sedang menatapnya dengan mata cerah dan berkilau. Kamu harus bertindak sebagai saksiku, aku masuk hanya karena menurutku sesuatu telah terjadi pada Ding Lingdang. Dia tidak bisa menahan diri lagi saat dia dengan ringan membuka jendela dan berguling ke dalam. Burung beo dan ular kecil saling pandang sebelum mereka pun mengikutinya diam-diam dan masuk untuk melihat status majikannya. Ruang tamunya kosong tetapi bau alkohol dan tanaman anggur abadi yang memabukkan bahkan lebih menyengat. Di bawah sinar bulan yang redup, Li Yao menemukan selusin botol tergeletak secara acak di atas meja dan juga di tanah. Dia mengambil botol untuk memeriksanya dan itu adalah baijiu yang paling beralkohol, 1, dan beberapa sisa tanaman anggur abadi yang memabukkan masih menempel di dinding bagian dalam botol. Dia mengambil botol lain dan botolnya juga sama. Dia minum banyak sekali. Api yang tak bisa dijelaskan muncul di dalam hatinya, bahkan dia tidak mengerti kenapa dia begitu marah. Sambil menahan napas, dia mendengarkan dengan penuh perhatian dan tangisan yang terputus-putus menjadi semakin jelas dalam kegelapan. Dan tangisan itu dipenuhi dengan kesedihan, dan juga rasa takut, yang bagi Li Yao terasa seolah-olah sebuah mobil telah menggores jantungnya dengan ringan. Apa-apaan, Li Yao mengikuti suara itu dan perlahan-lahan dia semakin mendekat ke sumbernya. Akhirnya, dia sampai di belakang tangga, di pintu masuk ruang bawah tanah. Apakah itu di sini? Li Yao ragu-ragu. Ding Lingdang telah memberikan akses penuh kepadanya, dia bahkan bebas masuk dan keluar dari kamar tidurnya, kecuali ruang bawah tanah yang pintu masuknya selalu dikunci dengan kunci besi besar yang berkarat, sepertinya belum pernah dibuka. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, dan mungkin ruang bawah tanah adalah rahasia Ding Lingdang. Pada saat ini, pintu rahasia ini terbuka sepenuhnya. Melaluinya,
Kerlap-kerlip lampu bisa terlihat, dan selain isak tangis, suara seorang pria dan seorang wanita tertawa dan berbicara bercampur dengan tawa seperti lonceng terdengar datang. Apakah ada orang lain di dalam? Perasaan yang tak bisa dijelaskan muncul di hati Liao saat dia mempercepat langkahnya dan menuruni tangga. Ruang bawah tanahnya tidak terlalu besar. Ada sedikit bau apak di udara. Berbagai barang berserakan secara acak, ada juga beberapa mainan anak-anak. Di tengah ruang bawah tanah, terdapat proyektor hologram yang memproyeksikan gambar 3 dimensi dari pasangan paruh baya bersama dengan seorang gadis kecil yang sangat lucu. Rupanya, suara yang didengar Liao beberapa saat lalu berasal dari proyektor hologram. Jadi itu sebuah video. Liao menghela nafas lega. Dia melihat sekeliling dan menemukan Ding Lingdang meringkuk di sudut, memeluk lututnya. Selimut compang camping menutupi tubuhnya. Dia tampak kesurupan, matanya kabur saat dia menggigil sambil tersedak isak tangis. Li Yao tercengang. Hatinya seperti telah tergores dengan kejam oleh cakar yang tak terlihat, matanya berkedut kesakitan. Dia belum pernah melihat Ding Lingdang dalam posisi lemah dan tidak berdaya. Dia adalah Ding Lingdang, yang bisa menghancurkan binatang iblis sampai mati hanya dengan satu pukulan, yang bisa menghabisi seluruh 5 kaki domba dalam sekali duduk. Ini adalah Ding Lingdang yang merupakan mantan presiden Iron Fist Club, yang telah mengusir raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang tidak berbeda dengan T-Rex dalam bentuk manusia. Apakah kamu baik-baik saja? Li Yao dengan hati-hati berjalan ke arah Ding Lingdang. Ding Lingdang sudah mabuk berat. Dia benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri dan butuh waktu lama untuk membedakan sumber suaranya. Ketika dia menemukan seseorang bergegas ke ruang bawah tanah, ekspresi panik muncul di wajahnya. Seolah-olah seorang gadis berumur 10 tahun sedang menghadapi binatang iblis yang kejam. Namun, di detik berikutnya, dia sepertinya mengenali Li Yao sebelum tatapan panik dan rapuh di matanya berubah menjadi aura mempesona dalam sekejap mata. Rasanya seperti orang yang tenggelam menemukan sepotong kayu yang mengambang. Li Yao telah berubah menjadi seluruh harapannya. Ding Lingdang segera bergegas menghampirinya. Meskipun dia mabuk berat, pada akhirnya, dia masih menjadi ahli tahap pembangunan yayasan. Li Yao tertangkap basah dan tidak tahu bagaimana cara menghindar. Dia mendorongnya ke tanah dan memeluknya erat seperti gurita. Tiba-tiba, wajah Li Yao memerah sampai ke telinganya. Bukan karena dia malu atau bersemangat, tidak, dia benar-benar kehabisan nafas. Karena dia sendirian di rumahnya, Ding Lingdang hanya mengenakan piyama tipis yang menutupi tubuhnya, dan banyak belahan dadanya yang terbuka lebar. Dia juga umumnya berkultivasi sepanjang tahun, karena itu dia memiliki tubuh yang indah, bersama dengan kakinya yang panjang dan ramping. Melukis pemandangan yang sangat Meskipun demikian, tidak sedikit pun niat jahat muncul dalam pikiran Liao. Bukan karena dia tidak normal atau apapun, faktanya, Ding Lingdang terlalu erat melilitnya. Faktanya, pemabuk sedikit lebih kuat dari biasanya, belum lagi, ada berbagai macam teknik pencekikan yang dipelajari oleh seorang fanatik seni bela diri seperti Ding Lingdang. Dia melilit Liao dengan erat seperti ular piton yang cantik, itu setebal ember. Tidak hanya dia kehabisan napas, bahkan tulang-tulangnya pun mengeluarkan suara, krang, krang. Cepat atau lambat tubuh Li Yao akan dicincang olehnya. Lepaskan aku. Cepat, lepaskan aku. Li Yao ingin menangis tetapi tidak menangis. Keduanya berguling-guling di tanah. Entah bagaimana, Li Yao memanfaatkan kesempatan itu dan menemukan celah dan mundur 2 langkah. Namun sekali lagi, pergelangan kakinya dicengkeram oleh Ding Lingdang dan ditarik dengan kejam, menyeretnya ke belakang saat dia dengan erat melingkarkan dirinya di sekitar Li Yao. Rupanya, dia tidak rela melepaskannya. Jika seseorang yang sama sekali tidak menyadari keseluruhan situasi melihat mereka, dia pasti akan berpikir bahwa keduanya memiliki kebencian yang mendalam dan bertarung mati-matian dalam jarak dekat. Burung beo dan ular bersembunyi di pintu masuk, mengamati dengan tenang. Kamu membuatku tidak punya pilihan. Menyadari bahwa Ding Lingdang akan memeluknya semakin erat saat bintang mulai berputar di sekitar matanya, telinganya mulai berdenging, bahkan jantungnya akan segera hancur, Li Yao mengatupkan giginya saat dia mulai melepaskan energi spiritual saat dia mulai meningkatkan levelnya, mengeluarkan kekuatan sesungguhnya dari seorang kultivator. Tahap penyempurnaan tingkat 2. Tahap penyempurnaan tingkat 3. Tahap penyempurnaan tingkat 4. Ding Lingdang tidak menggunakan energi spiritual apapun, dia hanya memeluk Li Yao dengan kekuatan kasar murni, jadi tentu saja, dia bukan lawannya. Segera, Li Yao hendak membebaskan diri. Ding Lingdang sepertinya menyadari bahwa kayu yang mengapung itu akan hanyut ketika air mata mengalir dari matanya dan ekspresi sedih dan ketakutan muncul di wajahnya. Dia berkata dengan suara bergetar, jangan tinggalkan aku lagi. Kalimat ini membuat Li Yao tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa suara Ding Lingdang bisa begitu lembut dan rapuh hingga mampu melahirkan keinginan untuk melindunginya di hati siapapun. Kamu bukan Ding Lingdang, kamu pasti binatang iblis yang menyamar. Li Yao berteriak dalam hatinya. Sepatah kata dalam perkataan Ding Lingdang sepertinya telah membangkitkan emosi halus di hatinya. Jangan tinggalkan aku, lagi. Dengan kata lain, seseorang telah meninggalkannya, siapakah itu? Apakah itu mantan pacarnya? Meskipun Li Yao belum meminum anggur yang dicampur dengan anggur abadi yang memabukkan, namun, dia merasa agak mabuk. Satu demi satu, ide-ide konyol terus bermunculan di benaknya. Sebelum otaknya mengeluarkan perintah, tubuhnya sudah bereaksi. Dia tidak berjuang untuk melarikan diri lagi dan membiarkan Ding Lingdang memeluknya erat-erat saat pipi panasnya yang membara menempel erat di dadanya.
Dia mempertahankan levelnya di tahap penyempurnaan tingkat 1 dan menggunakan energi spiritualnya untuk memastikan pernapasannya saat dia menatap wajah merah tua Ding Lingdang. Ding Lingdang menyipitkan matanya, seolah-olah dia adalah seekor kucing yang telah kembali ke sarangnya saat dia menunjukkan senyum puas. Dia sudah menangis selama beberapa jam, semangatnya sudah mencapai batas. Selain itu, dia terlalu banyak mabuk ketika sendirian sehingga dia siap memeluk Liao dalam kesedihan dan ketakutan sebagai dukungannya. Pada saat itu, dia segera tertidur di pelukan Liao. Dia mulai mendengkur dengan suara yang sangat keras dan sangat keras, dia sama sekali tidak seperti seorang wanita. Siapa mereka? Liao agak bingung ketika puluhan ribu tanda tanya muncul di benaknya. Setelah dipeluk erat oleh Ding Lingdang, Liao benar-benar tidak bisa bergerak dan merasa bosan sampai mati. Dia hanya bisa mengangkat kepalanya untuk melihat pasangan parubaya dan gadis kecil di hologram. Setelah itu, ia menemukan bahwa wajah pasangan parubaya itu agak mirip dengan Ding Lingdang, dan gadis kecil itu hanyalah salinan dari Ding Lingdang yang lebih muda. Jadi itu video keluarga Ding Lingdang. Gadis kecil ini seharusnya berusia sekitar 10 tahun, dan pasangan parubaya itu pasti orang tuanya. Liao tidak tahu banyak tentang keluarga Ding Lingdang. Yang dia tahu hanyalah orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Ibunya adalah seorang profesor di lembaga perang terpencil dan villa ini ditinggalkan oleh ibunya. Adapun apa yang dilakukan ayahnya, dia tidak tahu apa-apa. Dalam video tersebut, ayah Ding Lingdang mengenakan seragam militer berwarna hitam, yang mengejutkan, dia adalah seorang tentara. Video tersebut memutar adegan sebuah keluarga beranggotakan 3 orang sedang piknik di halaman rumput. Ding Lingdang yang berusia 10 tahun masih seorang gadis gemuk. Dia mengejar burung beo dan ular, tawanya dipenuhi kepolosan. Setelah beberapa saat, dia berlari ke sisi ayahnya dan memberikan ciuman tajam sebelum berbicara dengan suara yang tajam. Papa, boneka perang yang disempurnakan olehmu benar-benar terlalu bagus. Di masa depan, aku ingin menjadi seperti ayah, aku ingin menjadi pemurni yang super kuat. Apa? Liao sangat ketakutan hingga dia hampir menggigit lidahnya sendiri. Di antara semua kengerian yang dialami malam ini, tidak ada yang lebih buruk dari ini. Impian Ding Lingdang, T-Rex berkulit manusia, fanatik seni bela diri ini, profesor Departemen Tempur Lembaga Perang Terpencil, sebenarnya menjadi seorang penyuling. Bab 226, Aku akan melindungimu. Bahkan sekarang, Liao dapat mengingat dengan jelas bahwa, ketika mereka pertama kali bertemu, Ding Lingdang memandang profesi pemurnian dengan jijik. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa ayahnya sebenarnya adalah seorang pemurni? Dan jika kedua boneka perang yang hidup itu berasal dari tangan ayahnya, maka dia setidaknya adalah seorang pemurni tingkat ahli, dia hampir berada di level yang sama dengan Yuan Manqiu. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak menyukai profesi penyulingan? Dengan keraguan yang tak terhitung jumlahnya melingkari kepalanya, Liao terus menonton videonya. Videonya sangat panjang, berdurasi beberapa jam. Itu adalah campuran dari ratusan video, merekam adegan kehidupan ketiganya selama rentang beberapa tahun. Saat menonton video tersebut, Liao perlahan-lahan mengetahui tentang Ding Lingdang yang lain, yang terkadang hidup dan terkadang sunyi, seorang gadis yang akan menjadi sangat imut ketika dia tertawa terbahak-bahak, seorang gadis kecil yang tak berdaya dan selalu menangis. Gadis kecil ini, di bawah bimbingan ayahnya, dapat memasang beberapa peralatan sihir sipil biasa dan menjadi sangat bahagia sehingga dia akan tersenyum lebar dan lesung pipit akan muncul di wajah kecilnya yang gemuk. Liao melirik sekelilingnya dan menemukan bahwa banyak peralatan sihir yang muncul dalam video itu bertumpuk, penuh dengan debu. Video itu tiba-tiba berhenti pada ulang tahun Ding Lingdang yang ke-13. Setelah dia berusia 13 tahun, mengapa dia benar-benar berubah menjadi orang lain? Tidak hanya amarahnya menjadi membara, dia juga bercita-cita menjadi seorang praktisi tubuh yang kuat daripada menjadi seorang pemurni. Otak Liao tiba-tiba dikejutkan oleh kilatan ketika dia mengingat kata-kata yang pernah diucapkan oleh Vian Blade Peng Hai, saya telah bertemu orang lain seperti Anda. Pada usia 13 tahun, dia adalah seorang jenius budidaya super yang memiliki akar spiritual tingkat perkembangannya mencapai 85%, namun tiba-tiba, tingkat perkembangan akar spiritualnya turun menjadi 11%. Dia bahkan hampir tidak bisa berdiri, dia menjadi lumpuh hidupnya di tempat tidur. Tetapi orang ini, tidak hanya dia berdiri lagi dengan mengerahkan upaya 100 kali lebih banyak, jumlah yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Dia sekali lagi melangkah ke jalan kultivasi. Pada usia 22 tahun, dia mencapai puncaknya. Tahap penyempurnaan puncak. Jika saya tidak salah, setelah paling lama 1,5 tahun, dia akan berhasil membangun fondasinya dan menjadi salah satu penggarap tahap fondasi bangunan termuda di Federasi. Dan jika Anda memberinya waktu 30 hingga 50 tahun, dia akan menjadi penggarap tahap jiwa baru lahir termuda di Federasi. Orang yang dibicarakan oleh Vian Blade Peng Hai tidak lain adalah Ding Lingdang. Apa yang terjadi padamu saat kamu berumur 13 tahun? Menundukkan kepalanya, Liao dengan hati-hati mengamati wajah Ding Lingdang yang tertidur. Wajahnya adalah lambang semangat kepahlawanan yang meluap-luap dan juga memiliki sedikit sifat keras kepala. Jika dibandingkan dengan wajah bulat dan gemuk yang ada di video, wajah itu hampir tidak bisa dikenali oleh Liao. Tiba-tiba, entah mimpi buruk apa yang diimpikannya, sedikit kerutan muncul di wajah Ding Lingdang dan sudut bibirnya mulai bergetar, mengungkapkan sedikit kepanikan. Jangan takut, aku akan melindungimu, kata Liao dengan lembut di dalam hatinya sebelum dia tiba-tiba menjadi pemarah.
Apa aku jadi gila? Lindungi dia, lindungi Ding Lingdang, lindungi T-Rex yang berkulit manusia ini. Bagaimana aku bisa memiliki pemikiran aneh seperti itu? Aku pasti terlalu lelah selama 2 hari terakhir, pikiranku pasti sangat lelah sehingga aku tidak bisa menggunakan sel-sel otakku dengan cukup baik. Pasti itu yang terjadi. Malam berlalu dengan sangat lambat. Dan semua yang terjadi malam itu jauh dari normal. Setelah dipeluk oleh Ding Lingdang, mata Liao melebar ketika ribuan pikiran berputar-putar dengan panik di benaknya namun tidak ada satupun yang berhubungan dengan pemurnian. Dia terus memaksakan dirinya untuk memikirkan berbagai masalah akademis atau cetak biru yang rumit dan mendalam. Namun, setelah beberapa saat, semua pemikiran ini akan berubah menjadi wajah Ding Lingdang yang selalu tersenyum dan berbinar. Saat fajar menjelang, cengkeraman Ding Lingdang sedikit mengendur, Liao, sebaliknya, tidak mampu bertahan. Kepalanya tertunduk saat dia tenggelam dalam mimpinya. Dia tidur seperti batang kayu, tanpa peduli pada dunia. Tak pelak, ia memimpikannya fantasi liar yang tak terhitung banyaknya hingga membuat telinganya memerah. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya sendirian, berbaring dengan tangan dan kaki bersilang di tempat tidur Ding Lingdang. Liao merasa tersesat, namun, suara, bang 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 bang, dari sesuatu yang dipukul terdengar di dekat telinganya. Dia menoleh untuk melihat, dan menemukan Ding Lingdang, mengenakan celana pendek olahraga dan rompi, memukul karung pasir yang dibuat dari kulit buaya naga abu-abu yang tebalnya beberapa inci dengan kekuatan penuh. Setiap pukulannya tenggelam jauh ke dalam karung pasir. Wajahnya bersinar dengan kesehatan dan pancaran semangat, bahkan sedikitpun kelemahan semalam tidak dapat ditemukan, seolah-olah itu hanya mimpi. Sambil menggelengkan kepalanya, Liao duduk sebelum dengan paksa mengusap wajahnya. Mungkin aku terlalu lelah dan bermimpi tadi malam. Ini Ding Lingdang yang aku tahu, bagaimana dia bisa terlihat lemah seperti tadi malam. Saat itu, embusan angin menyapu wajahnya saat Ding Lingdang dengan ganas berlari ke tempat tidur. Melebarkan tangan dan kakinya, dan memeluknya, dia berkata dengan kejam, dengan mata penuh permusuhan, melihat dari atas, jangan pernah berpikir untuk membicarakan aku menangis tadi malam, atau aku akan membunuhmu. Liao sangat terguncang, itu bukan mimpi, dia memang menangis. Tiba-tiba, mata Liao dipenuhi rasa ingin tahu dan emosi kompleks yang bahkan dia sendiri tidak dapat memahaminya. Merasa gugup karena penampilannya, Ding Lingdang memukul keningnya. Jangan melihatku seperti itu. Aku minum terlalu banyak tadi malam dan kondisiku buruk, itu saja. Siapa sangka kau, bocah bau, diam-diam menyelinap ke dalam. Liao menjelaskan dirinya dengan tergesa-gesa, aku memperhatikan bau yang kuat dari tanaman anggur abadi yang memabukkan datang dari rumahmu, dan aku ingat bahwa kamu tidak pernah minum, apalagi mabuk berat, aku takut sesuatu terjadi padamu, itu sebabnya aku bergegas masuk ke dalam. Aku tahu, kalau tidak kamu pasti sudah dipukuli sampai babak belur. Tapi tadi malam, kamu sebenarnya. Ding Lingdang mundur dan duduk di tempat tidur, memegang bantal di pelukannya. Setelah beberapa saat, dia menarik napas panjang dan berkata dengan tenang, lupakan saja, aku akan tetap memberitahumu. Bagaimanapun, ini bukan rahasia besar, banyak profesor di institut yang sudah mengetahuinya. Tadi malam adalah peringatan kematian orang tuaku. Mata Liao membelalak. Ibuku adalah seorang profesor di Departemen Tempur Lembaga Perang Terpencil dan ayahku adalah seorang penyuling tentara. Aku mewarisi darah mereka berdua dan menunjukkan bakat kreativitas serta pertempuran sejak usia dini. Namun, ibuku berpikir bahwa akan sulit bagi seorang gadis untuk mengambil jalan pertempuran. Dia sudah mengalaminya sejak usia dini, tentu saja, dia tidak ingin putrinya menderita seperti dia. Jadi, orang tua saya ingin saya menjadi seorang pemurni, dan di masa kecil saya juga sangat menyukai pemurnian. Pada tahun ketika saya berusia 13 tahun, sebuah kota baru sedang dibangun di kedalaman Wastelen dan ayah saya juga ditempatkan di pangkalan militer di luar kota. Ketika kota itu selesai dibangun, sebuah upacara akbar diadakan, dan aku serta ibuku juga diundang untuk menghadiri upacara tersebut. Tanpa diduga, pada upacara peresmian, kami menghadapi wabah gelombang besar. Binatang iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah komando Raja Iblis mengepung seluruh kota dalam sekejap mata. Awalnya, kota ini akan mampu bertahan untuk sementara waktu sampai bala bantuan tiba dengan bantuan sistem pertahanan diri di lingkar luar kota serta dengan mengendalikan peralatan sihir yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kota ini dibangun baru-baru ini dan sistem pertahanan diri belum mengalami proses debug yang ketat, oleh karena itu, ada banyak masalah dengan sistem pertahanan diri. Selama pertempuran yang sangat intens, kelemahan dalam sistem pertahanan dengan cepat terungkap dan Raja Iblis, memanfaatkan kesempatan ini, dengan kejam membombardir pusat kendali, meledakkannya hingga hancur. Akibatnya, semua peralatan sihir tak berawak gagal satu demi satu, sementara gelombang monster maju langsung ke kota tanpa terkendali dan dibantai secara sembarangan. Ibu dan ayahku tewas dalam pertempuran itu. Meskipun saya selamat, kecerdasan perkembangan akal spiritual saya jatuh ke bawah, saya menjadi cacat. Saya harus memulai dari awal. Sejak saat itu, aku menyadari satu hal. Saat peralatan sihir tidak lagi bisa diandalkan, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Tinju terkuat adalah peralatan yang paling bisa diandalkan. Oleh karena itu, ketika saya sekali lagi memulai jalur kultivasi, saya tidak ragu-ragu memilih menjadi seorang praktisi tubuh. Saya sangat yakin bahwa hanya jalan ini yang memungkinkan saya membalas dendam.
Kemunculan Raja Iblis masih terpatri di otakku, Raja Iblis Hujan Es Malam. Bahkan di daftar iblis yang tidak menyenangkan, ketenarannya sudah terkenal. Dia memimpin banyak gelombang monster dan menyerang sektor asal surga. Setiap kali, sebelum dia mundur, dia akan membunuh 2 pembangkit tenaga inti emas. Di antara klan iblis tingkat tinggi, dia adalah salah satu tokoh paling bermasalah bagi federasi. Namun, suatu hari nanti, dia akan mati oleh tinjuku. Aku ingin meninjunya hingga menjadi pati. Li Yao mendengarkannya dengan tenang, dia tidak bisa berkata-kata. Dalam hatinya, dia sangat terkejut hingga tidak bisa digambarkan hanya dengan kata-kata. Dia tidak menyangka gadis yang selalu memancarkan cahaya dan panas seperti matahari ini ternyata memiliki masa lalu yang kelam. Meskipun dia meremehkannya, Li Yao bisa membayangkan kejadian itu, seorang gadis kecil yang kesepian, di kota yang dipenuhi binatang iblis, menyaksikan orang tuanya dicabik-cabik oleh binatang iblis. Tadi malam, setelah dia minum sampai mabuk berat, dia pasti kembali ke tahun ketika dia berusia 13 tahun, kembali ke masa ketika binatang iblis ada di mana-mana di kota, itulah alasan mengapa dia begitu panik, dan sangat tidak berdaya, pikir Li Yao dalam hatinya, yang tidak disembunyikan oleh matanya. Ding Lingdang benar-benar marah dengan tatapan penuh kasih dan protektif di matanya. Meskipun dia pemarah, dia berkata sambil melambaikan tangannya, aku tidak memberitahumu hal-hal ini hanya agar kamu merasa kasihan padaku, aku takut kamu akan berpikir omong kosong, itu saja. Aku tidak butuh simpati dari siapapun. Sebaiknya kau lupakan apa yang aku katakan beberapa saat yang lalu dan apa yang terjadi tadi malam. Lupakan semuanya dan apa yang harus kau lakukan. Yang bisa dilakukan Li Yao hanyalah mengangguk. Karena dia sendiri adalah seseorang dari makam peralatan ajaib, dia dapat memahami mentalitas halus Ding Lingdang sebagai sesama penderita. Ketika dia melihat waktu itu, wajahnya berubah. Ini sudah jam 12 siang. Ups. Saya ada pertemuan dengan guru di pagi hari, kami memutuskan untuk mendiskusikan memulai kembali proyek kerangka mistik. Li Yao melompat dan buru-buru turun ke bawah. Setelah mengucapkan selamat tinggal padanya, dia dengan cemas berjalan keluar dari villa. Menutup pintu, ekspresi wajahnya yang sangat tenang tiba-tiba runtuh. Wajahnya yang dipenuhi dengan ekspresi membunuh, dalam sekejap mata, memerah. Sudah berakhir, aku tidak tahu lagi bagaimana aku harus bersikap di dekatnya. Saat Ding Lingdang bersandar di pintu, menggeliat-geliat tubuhnya yang anggun, ekspresi malu muncul di wajahnya sebelum dia menutupi wajahnya dengan tangannya, dan gumamannya keluar dari celah di antara jari-jarinya, sangat memalukan, bocah nakal itu telah benar-benar melihat milikku, penampilan yang memalukan. Bagaimana aku akan menghadapinya di masa depan? Aku benar-benar kehilangan prestiseku sebagai kakak perempuan. Dan kalian berdua, Ding Lingdang, dengan satu tangan di pinggangnya, sementara tangan lainnya menunjuk ke arah ular dan burung beo, berkata dengan marah, mengapa kamu membiarkan dia masuk? Ular dan burung beo memandang majikannya dengan sangat polos. Mata kristal mereka menjadi lesu, diam sepenuhnya. Ketuk-ketuk-ketuk, ketukan di pintu terdengar di belakang kepalanya. Itu benar-benar membuat Ding Lingdang ketakutan, jantungnya berdebar kencang. Setelah menenangkan diri, dia membuka pintu, hanya untuk menemukan Li Yao berdiri di sana. Apa itu? Ding Lingdang bertanya dengan cepat. Tidak ada apa-apa. Li Yao tampak sedikit bingung, aku tiba-tiba teringat satu hal, tadi malam kamu berkata, jangan tinggalkan aku lagi, kamu mengira aku adalah orang tuamu dan meminta mereka untuk tidak meninggalkanmu lagi, kan? Bab 227, Kelahiran Kembali Tulang Mistik. Itu benar, kenapa? Ding Lingdang mengerutkan kening. Sebenarnya tidak ada yang khusus. Aku pikir kamu sedang membicarakan mantan pacarmu pada awalnya dan aku sedikit malu. Tapi kemudian aku menyadari bahwa itu tidak mungkin. Haha. Li Yao menggaruk kepalanya. Entah kenapa, dia merasa senang. Apa yang kamu maksud dengan, tidak mungkin? Apa aku terlihat seperti orang yang belum pernah punya pacar? Ding Lingdang mengangkat alisnya dan marah. Tiba-tiba, Li Yao bertanya, tidak. Tidak, tapi, apakah kamu punya? Aku agaknya, mungkin punya satu. Jawab Ding Lingdang, wajahnya memerah. Bolehkah aku bertanya apa maksudnya, semacam, mungkin punya. Li Yao tiba-tiba berubah menjadi bayi yang penasaran. Saat itulah aku baru masuk perguruan tinggi. Semua orang baru mengenal satu sama lain. Kau tahu bahwa jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan di kampus kita. Lalu ada siswa senior dari klub tangan besi yang sedang mengejarku. Katanya dia memujanya, kecintaanku pada seni bela diri dan berharap untuk menjelajahi puncak seni bela diri bersamaku. Dia sungguh-sungguh dan juga tampan. Jadi aku berkata bahwa aku akan memikirkannya dengan hati-hati. Ding Lingdang tergagap untuk menyelesaikan ceritanya. Lalu apa? Li Yao merasa tenggorokannya kering. Kemudian, suatu sore, diadakan pertandingan siswa senior dan mahasiswa baru di klub tangan besi. Dia adalah lawan saya setelah undian. Saya berpikir dalam hati, jika Anda menyukai hasrat saya pada seni bela diri, tentu saja saya harus menunjukkannya padamu 120% dari kemampuanku, bukan? Tapi ternyata, aku seharusnya mengendalikan diri, aku mematahkan 4 tulang rusuknya sebelum menendangnya keluar dari ring dan masuk ke dalam auditorium. Malam itu, dia mengirimiku pesan dari ICU dan mengatakan bahwa, meskipun aku baik-baik saja, dia merasa kami tidak cocok satu sama lain setelah mempertimbangkan sepenuhnya, dan bahwa kami seharusnya berteman saja.
Bajingan itu tidak punya kejantanan sama sekali. Dia menyusut pada kemunduran pertama yang dia temui. Selain itu, aku tidak pernah menjanjikan apapun padanya. Aku hanya mengatakan bahwa aku akan memikirkannya. Apa maksud dari paruh kedua pesan teks itu? Siapa yang mau berteman dengan pengecut seperti itu? Suasana hatiku sedang buruk setelah semua itu. 2 hari kemudian, klub tinju besi dan aula pedang caotik bertengkar karena sebuah insiden. Aku terlalu marah untuk mengendalikan diriku lagi dan mengirim 15 teman sekelas aula pedang caotik ke rumah sakit. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mengajakku kencan. Dasar pecundang. Semakin banyak Dinglingdang berkata, dia menjadi semakin marah. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan Li Yao menyeringai seperti orang idiot. Karena kesal, dia menamparkan pintu. Apa maksudnya? Aku menceritakan kepadamu kisah yang memalukan karena aku memperlakukanmu sebagai teman yang baik. Orang lain menertawakanku karena aku tidak punya pacar, biarlah. Tapi kenapa kamu juga menyeringai? Aku tidak menyeringai. Li Yao hendak tertawa lagi saat mengatakannya. Masih menyangkal, Dinglingdang menyambar wajah Li Yao seperti kilat dan menariknya dengan kuat. Mulutmu selebar trompet, dan kamu bilang kamu tidak menyeringai. Aku mengerti. Itu karena aku jahat padamu dan selalu menindasmu sehingga kamu berharap aku tidak pernah menemukan pacar, bukan? Kamu harus merasa senang dan puas sekarang, bukan? Dalam kesakitan, Li Yao mendapati air matanya membengkak. Aduh, sakit, sakit, lepaskan aku. Dinglingdang memelintir wajahnya dengan keras untuk terakhir kalinya, dan melepaskannya dengan rasa puas. Dia membanting pintu. Melihat Li Yao berjalan pergi sambil mencoba menenangkan wajahnya melalui jendela, dia duduk dan menghela nafas berat. Ada apa denganku hari ini? Dia menggaruk rambutnya, membuatnya berantakan. Mengapa aku mengungkapkan cerita yang memalukan kepadanya saat dia bertanya? Lain kali aku akan menjadi lelucon baginya. Xiao Kai, kemarilah. Putar ulang apa yang kamu lihat kemarin. Apa yang terjadi tadi malam telah direkam oleh kristal Ai burung beo dan disimpan di dalam kristal chip. Burung beo 7 warna itu memantul ke arah Dinglingdang, dan ketika ia tiba di depannya, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya. Sinar cahaya tersebut kemudian diubah menjadi representasi 3D dari pemandangan tadi malam. Li Yao mengitari villa. Li Yao merangkak melalui jendela. Li Yao memeriksa botol anggur di meja. Li Yao pindah ke ruang bawah tanah, di mana dia ditarik olehnya. Bibir Dinglingdang cemberut saat dia melihat semua ini. Dan ketika dia melihat ekspresi putus asa Li Yao ketika dia memeluknya seperti gurita, dia meledak dalam kemarahan dan menamparkan tanah dengan keras hingga botol-botol anggur beterbangan ke langit. Apakah itu sangat buruk? Dinglingdang berkata dengan marah. Pelukan tidak akan merugikanmu apapun. Apa maksudnya penghindaran dan kebencian itu? Li Yao sedang berjalan menuju departemen pemurnian dengan ringan di kampus, ketika prosesor kristal kecil tiba-tiba berdengung. Profesor pasti sudah tidak sabar. Li Yao mempercepat langkahnya. Tapi ketika dia mengangkat pergelangan tangannya, dia menemukan bahwa itu adalah kontak barunya, Jiang Shaoyang. Melalui tautan bangau energi spiritual, dahi tebal Jiang Sangyao bersinar terang di bawah sinar matahari. Tapi dia memasang senyuman aneh. Kepribadiannya terasa berbeda dari 2 hari lalu. Sekarang merupakan kombinasi dari kegilaan ekstrim dan ketenangan yang tak tertandingi, seperti nyala api yang membeku. Tidak ada yang tahu itu dingin atau panas. Ada yang salah. Li Yao terkejut. Bukan masalah besar. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya telah mengundurkan diri dari Universitas Laut Dalam dan saya akan memulai jalur baru dalam pemurnian artefak. Jiang Shaoyang berkata perlahan. Apa? Li Yao terkejut. Jiang Shaoyang benar-benar seorang maniak, atau karena dia terpengaruh oleh apa yang dia katakan sebelumnya. Jiang Shaoyang berkata dengan sangat tenang, saya telah banyak memikirkan hal ini. Anda benar. Saya terikat oleh banyak hal di masa lalu, yang menghalangi saya untuk memenuhi potensi saya. Saat saya memotong rambut, saya mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu saya, kehidupan saya sebelumnya, dan diri saya yang lama. Saya siap untuk menjelajahi jalan baru yang belum pernah saya lalui sebelumnya. Jadi, jangan panggil aku, bintang ke-10, lagi. Aku hanyalah diriku sendiri, dan aku tidak lagi berhubungan dengan Universitas Laut Dalam, Novem Stellae, atau Supernova. Saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda dikenal sebagai bintang iblis di antara para pengrajin. Bintang iblis atau supernova, atau bahkan Novem Stellae, jika kita memahaminya, semuanya adalah bintang mini. Tapi aku berbeda. Aku akan menjadi matahari, dengan kecerahan 10.000 kali lebih terang dari kalian semua. Ketenangan di wajahnya dan arogansi dalam pernyataannya membuat sulit untuk membedakan apakah dia bercanda atau sekadar gila. Tetapi, Li Yao mengerutkan kening. Kamu tidak percaya padaku. Api bersuhu miliaran derajat menyala di mata Jiang Shaoyang. Bukannya aku tidak mempercayaimu. Hanya saja secara teknis, matahari juga merupakan bintang, kata Li Yao dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Jiang Shaoyang bingung. Matahari sama saja dengan bintang-bintang lainnya. Faktanya, sebagian besar bintang lebih terang daripada matahari. Sektor asal, 17 kali lebih terang dari matahari menurut perkiraan para astronom. Bintang-bintang seperti itu tidak terhitung jumlahnya. Ini seperti akal sehat. Apa? Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya. Petik 2.
Setelah keheningan yang lama, selama waktu itu pembuluh darah di dahinya tampak menonjol, Jiang Shaoyang akhirnya menggerutu, metafora. Itu hanya metafora. Intinya adalah, tolong teruskan latihanmu, karena aku akan melihatnya kamu lagi segera. Orang-orang akan tahu mana yang lebih kuat, matahari atau bintang iblis. Pak, Jiang Shaoyang menutup telepon karena cemas dan marah. Kenapa semua orang bertingkah aneh hari ini? Li Yao menyentuh hidungnya dan terus berjalan. Dia langsung pergi ke laboratorium Yuan Manqiu tanpa istirahat setelah dia tiba di Departemen Pemurnian. Profesor, maaf saya terlambat. Yuan Manqiu berdiri di depan deretan berkas cahaya 3D dan menatapnya dengan tenang. Bersinar pada berkas cahaya adalah desain struktur rumit dari mobile armor bertenaga kristal. Air mata mengalir saat dia menyaksikan. Li Yao, terima kasih. Saya tahu semua perjuangan dan pengabdian Anda selama setahun terakhir. Tanpa dedikasi Anda, mustahil untuk memulai kembali proyek rangka mistik dalam waktu sesingkat itu. Atas nama saya sendiri, Lao Mo, dan semua staf dan siswa lainnya yang telah mengorbankan banyak hal untuk rencana ini, saya mengucapkan terima kasih yang tulus. Yuan Manqiu menggerakkan tubuhnya dan membungkuk pada Li Yao. Li Yao tidak tahu harus berbuat apa. Dia bergegas untuk meluruskan profesornya dan menyeringai. Profesor, saya menantikan hari ketika Mystic Skeleton Battle Suit dilahirkan kembali dan terbang di langit. Benar, kita harus memanfaatkan setiap detik setiap menit agar armornya bisa ditempa lebih cepat. Yuan Manqiu menyeka air matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia kembali tenang dan dengan cepat berkata, saya akan menghentikan omong kosong itu dan mulai membahasnya. Berikut adalah pengenalan singkat tentang status Departemen Pemurnian saat ini. Karena kinerjamu yang luar biasa, universitas akan menambah anggaran untuk Departemen Pemurnian tahun depan. Selain itu, donasi dari selebriti juga meningkat. Jadi, pendanaan tidak menjadi masalah lagi. Rencana kami saat ini adalah merekrut 60 mahasiswa di 2 kelas. Saya yakin banyak siswa akan mempertimbangkan kami sekarang karena sumber dayanya melimpah. Mengenai guru, saya telah berhasil menghubungi beberapa ahli di kalangan artifiser selama setahun terakhir. Kekhawatiran utama mereka sebelumnya adalah pendanaan. Sekarang setelah masalah tersebut diperbaiki, banyak dari mereka, terutama mereka yang tidak memiliki status penting saat ini, sebenarnya jangan langsung menolak gagasan bekerja sebagai guru di lembaga perang terpencil. Li Yao mengangguk. Uang, tempat, metodologi, dan persahabatan adalah 4 faktor yang sangat diperlukan dalam pelatihan kultivator, di mana uang selalu menjadi yang utama. Seorang kultivator mungkin tidak tertarik pada hiburan kehidupan sehari-hari. Namun penelitian dan pelatihan mereka juga memerlukan sejumlah besar uang. Kini karena dananya melimpah, tak heran banyak petani yang berubah pikiran untuk mengajar di sini. Untuk fasilitas pengajaran, tidak perlu membangun kembali gunung terapung karena akan memakan banyak waktu dan tenaga. Saya sudah membuat kesepakatan dengan penjual dan kami akan membeli gunung terapung skala kecil bekas yang akan kami beli, dapat dimodifikasi. 3 bulan setelah dikirimkan, ketika telah ditingkatkan sepenuhnya, itu akan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan 200 staf pengajar dan siswa, serta pekerjaan pengembangan dari Mystic Skeleton Battle Suit. Bab 228, kamu akan memakai jas itu. Bab 228, kamu akan memakai jas itu. Penerjemah, Flycrane 01 Editor, Milman 97. Yuan Manqiu berhenti sejenak dan berkata perlahan, ada 3 masalah kritis yang belum terselesaikan. Pertama, masalah teknis. Selama setahun terakhir, saya telah melakukan banyak penelitian dan mempelajari ribuan desain secara menyeluruh. Semuanya baik-baik saja, kecuali reaktor kristal terkompresi super, yang sebelumnya kami anggap remeh. Karakteristik yang paling menonjol dari Mystic Skeleton Battle Suit adalah menghindari penggunaan material surgawi dan harta karun bumi. Akibatnya, stabilitas dan daya tahannya sangat terganggu. Untuk bagian lain, kekurangan ini dapat diperbaiki dengan meningkatkan strukturnya. Tapi itu tidak akan berhasil, tidak dapat dilakukan jika berhubungan dengan kristal reaktor. Mengondensasi energi roh yang ganas, sama destruktifnya dengan lautan luas, ke dalam reaktor kristal seukuran kepala sambil memintanya mengeluarkan energi roh secara stabil sesuai dengan status pertempuran memberikan terlalu banyak tekanan pada reaktor kristal. Itu sungguh luar biasa untuk material paduan pada umumnya. Terakhir kali, karena reaktor kristal retak dan melepaskan energi roh yang sangat kental maka tragedi itu terjadi. Saya belum menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Jika kita beralih ke bahan surgawi dan harta karun bumi, biaya kita akan meningkat banyak karena bahan-bahan tersebut sangat penting bagi reaktor kristal untuk sebagian besar pakaian kristal. Menirunya sama saja dengan bertentangan dengan tujuan awal kita. Di masa mendatang, bersama para ahli lainnya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi hambatan ini. Li Yao, ambillah slip giok ini. Semua dokumen mengenai proyek rangka mistik ada di dalamnya. Kamu bisa melihat apakah ada yang bisa kamu lakukan saat kamu punya waktu luang. Meskipun Anda baru saja memulai karir Anda sebagai refiner, Anda selalu memiliki ide-ide luar biasa yang tidak dibatasi oleh doktrin yang kami jalani. Mungkin Anda akan menemukan cara baru dan memberi pencerahan bagi kami. Yuan Manqiu kemudian menyerahkan slip giok tersebut dengan untaian, pemikiran, unik, yang merupakan kunci untuk mengaktifkan slip giok tersebut. File Project Mystic Skeleton sangat berharga. Oleh karena itu, slip giok memerlukan pemikiran khusus untuk mengaktifkannya. Itu juga memiliki tanda penghancuran diri di dalamnya.
Jika informasi itu hilang, Li Yao dapat menghapus semua informasi dengan mudah menggunakan telekinesis. Melihat bahwa profesornya sangat mempercayainya hingga membagikan semua rahasia utamanya kepadanya, Li Yao merasa hatinya hangat dan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Yuan Manqiu melanjutkan, masalah kedua adalah uang. Ketika saya mengatakan bahwa pendanaannya memadai, yang saya maksud adalah pekerjaan pembangunan kembali Departemen Pemurnian. Sebenarnya, sekolah memiliki pendapat berbeda tentang proyek mistik skeleton. Dia berhenti dan tertawa mencela diri sendiri. Bisa dimengerti. Saya khawatir tidak ada orang lain di seluruh Star Glory Federation yang yakin 100% bahwa proyek mistik skeleton akan berhasil selain kita berdua. Anggaran yang dialokasikan sekolah adalah untuk perekrutan tenaga ahli, pembelian dan modifikasi gunung terapung, serta pendidikan siswa. Sangat sedikit yang kami miliki. Namun, menurut perkiraan saya, untuk menyelesaikan proyek mistik skeleton, uang yang kami butuhkan berkisar antara 5 miliar hingga 10 miliar. Li Yao mengangguk, tidak terkejut dengan sosok itu. Meskipun harga dari Mystic Skeleton Battle Suite diklaim di bawah 100 juta, itu hanya terjadi pada saat produksi massal. Menciptakan kembali Mystic Skeleton Battle Suite pertama memerlukan lebih dari itu karena investasi awal, biaya eksperimen, dan pendanaan penelitian. Terkadang dibutuhkan biaya 3 hingga 5 juta, atau dalam beberapa kasus bahkan 10 juta, untuk melakukan satu percobaan. Dan puluhan eksperimen pun biasa dilakukan untuk melakukan optimasi. Di pasaran, satu setelan kristal yang dirancang khusus untuk penggarap tahap formasi inti dan tahap jiwa yang baru lahir akan berharga lebih dari 10 miliar. Sungguh menakjubkan bahwa seluruh anggaran untuk penelitian Mystic Skeleton Battle Suite dikendalikan dalam 10 miliar. Yuan Manqiu melanjutkan, masalah teknis dan masalah keuangan berhubungan langsung. Karena kami tidak dapat memperbaiki masalah reaktor kristal, maka investor merasa tidak percaya diri. Asal diperbaiki, dengan pendanaan yang ada saat ini, kita bisa membuat prototipe, meski hanya dengan tangan kosong. Semuanya akan lebih mudah jika kita memiliki prototipenya. Sekolah tidak hanya akan meningkatkan anggaran kita juga akan dapat mencari investasi dari selebriti dan militer. Saya yakin seseorang akan tertarik. Ketika itu terjadi, dapatkan 10 miliar tidak akan sulit, bahkan 50 miliar pun tidak akan menjadi mimpi. Yuan Manqiu berhenti lagi dan menatap Li Yao dengan cermat. Pertanyaan terakhir dan paling penting adalah siapa yang akan memakai prototipe dari Mystic Skeleton Battle Suite. Li Yao menyadari bahwa itu memang masalah besar. Prototipe tersebut akan memiliki banyak cacat dan masalah yang terpendam. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memakainya. Pemakainya haruslah EXO, 1, berpengalaman yang juga pandai menyempurnakan untuk mendeteksi masalah selama uji coba. Mereka mirip dengan pilot penguji di kehidupan Li Yao sebelumnya yang 100 kali lebih terampil daripada pilot biasa. Yuan Manqiu mengangkat bahu dan tersenyum pahit. Aku tidak bisa menemukan kandidat yang cocok untuk mengenakan pakaian tempur kerangka mistik. Lagi pula, kegagalan terakhir kali sudah menjadi rahasia umum bagi semua orang di seluruh federasi. Jas tempur kerangka mistik, setelan kristal terkutuk yang pasti akan meledak, telah membunuh ratusan orang bahkan sebelum dikembangkan sepenuhnya. Dengan demikian, EXO elit mana yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk memakai prototipe jas tempur kerangka mistik yang mungkin penuh dengan serangga? Jika kita meningkatkan hadiahnya, beberapa orang yang putus asa di antara EXO biasa mungkin akan tertarik. Tapi orang-orang ini tidak akan pernah menerima pelatihan profesional dalam pemurnian. Mereka tidak akan bisa menjelaskan masalahnya dengan jelas bahkan jika mereka menemuinya. Selain itu, banyak hal dalam prototipenya terdapat rahasia proyek Mystic Skeleton yang tidak ingin aku ungkapkan kepada orang luar. Oleh karena itu, Li Yao, apakah kamu ingin menjadi pemakai prototipe armor pertempuran tulang yang sangat besar? Li Yao bingung. Dia menunjuk pada dirinya sendiri. Aku. Dia sedikit kewalahan. Yuan Manqiu mengangguk dan berkata dengan serius, saya telah memikirkannya dengan matang. Anda adalah kandidat terbaik. Pertama, jas tempur kerangka mistik dirancang untuk menjadi setelan kristal berbiaya rendah untuk produksi massal, yang berarti penggunanya hanya bisa menjadi penggarap tahap penyempurnaan. Penggarap tahap fondasi bangunan mempunyai pilihan yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, kami menargetkan penggarap tahap penyempurnaan sebagai pengguna potensial kami. Semua struktur dan parameter dirancang untuk mereka. Jadi, akan lebih baik jika pengguna pertamanya juga seorang penggarap tahap penyempurnaan. Kedua, kamu adalah seorang kultivator tipe hibrid dan kamu mempunyai bakat baik dalam bertarung maupun memurnikan. Jika kamu memakainya, potensi dari jas tempur kerangka mistik tidak hanya akan terpenuhi, kamu pasti akan menemukan sebagian besar masalah selama uji coba. Kami komunikasi setelahnya juga akan lebih mudah, karena kami akan menggunakan terminologi yang kami berdua kenal. Terakhir, kamu adalah muridku sendiri. Pembocoran rahasia tidak lagi menjadi kekhawatiran, dan persidangannya tidak hanya akan memakan waktu 1 atau 2 hari. EXO lain mungkin tidak mau tinggal di lembaga perang terpencil untuk jangka waktu yang lama. Tetapi jika itu kamu, tidak akan ada masalah. Mata Li Yao berbinar saat dia mendengarkan. Sangat cocok untuk bergabung dengan proyek Mystic Skeleton sedemikian rupa. Tapi, masalahnya, aku tidak tahu cara memakai jas kristal, kata Li Yao ragu-ragu. Berbeda dari battle armor, setelan kristal adalah senjata pamungkas yang dipadatkan oleh peralatan magis yang tak terhitung jumlahnya yang dikendalikan oleh prosesor kristal. Sulit untuk ditempa dan dipakai.
Hanya mereka yang dilatih secara formal yang dapat mengendalikannya dan menjadi seorang EXO, profesi mengagumkan lainnya di dunia kultivasi. Ini bukan masalah besar. Yuan Manqiu mengklik lembut pada keyboard virtual. Banyak sekali data yang ditampilkan pada berkas cahaya. Li Yao memindainya dengan cermat. Itu semua informasi rinci tentang kamp pelatihan EXO. Yuan Manqiu berkata, ada banyak cara untuk menjadi EXO, 10 sekte teratas di Federasi, Universitas Laut Dalam, dan Akademi Militer pertama di Federasi semuanya memiliki departemen penempaan setelan kristal dan sistem pelatihan yang sesuai. Di militer, ada pasukan yang sepenuhnya terdiri dari EXO elit yang kekuatannya bisa sangat mengintimidasi. Tetapi sulit untuk menemukan jalan menuju sistem seperti itu. Segalanya berbeda dengan kamp pelatihan pribadi EXOS. Mereka menyambut siapapun yang memiliki jumlah uang yang cukup. EXO dan refiner adalah dua profesi paling populer di dunia budidaya. Organisasi yang didirikan untuk melatih EXOS terlalu banyak untuk dilacak. Kebanyakan dari mereka hanya ditujukan untuk dompet Anda. Mereka tidak akan mengajarkan sesuatu yang berguna. Namun, 4 kamp pelatihan pribadi EXO yang terdaftar oleh Yuan Manqiu adalah yang terbaik. Mereka diciptakan oleh EXOS yang ahli dan tingkat atas. Meski biaya sekolah yang mereka kenakan bisa membuat jantung Anda berhenti berdetak, tutor mereka memang memiliki keterampilan yang nyata dan tidak ragu untuk mengajari mereka. Yuan Manqiu menyoroti file salah satu dari 4 kamp pelatihan. Dia berkata, kamp pelatihan Guntur akan memulai kursus persiapan selama 3 bulan untuk penggarap tingkat menengah dan tinggi di tahap penyempurnaan. Ini sempurna untuk Anda. Kamp pelatihan Guntur, salah satu dari 4 kamp pelatihan EXO pribadi di Federasi, didirikan oleh Lei Tingwei, seorang kultivator di tahap formasi inti, dan karenanya telah menghasilkan ribuan EXO yang kuat. Kamp ini terkenal karena pelatihannya yang gila dan kejam gaya. Jika kamu bersedia menjadi pemakai tes prototipe Mystic Skeleton Battle Suite, sekolah akan membayar biaya sekolah untukmu dan kamu akan dilatih di kamp pelatihan Guntur selama 3 bulan sebelum menjadi EXO yang kuat. Tetapi ada satu hal yang perlu Anda ketahui. Lei Tingwei adalah pria yang keras dan kejam. Dia menghargai latihan keras lebih dari apapun. Prinsip kampnya adalah, mudah untuk dimasuki, sulit untuk dipertahankan. Anda bisa masuk ke dalamnya selama kamu punya uang, tapi kamu harus lulus ujian demi ujian. Hanya sedikit yang bertahan sampai akhir yang akan disetujui olehnya. Apakah kamu percaya diri? Li Yao melihat sekilas file-file kamp pelatihan Guntur. Mulutnya terbuka dan senyuman muncul di wajahnya. Kejam, keras, hanya sedikit yang bisa bertahan sampai akhir. Aku menyukainya. 5 hari kemudian, jauh di dalam dataran tinggi Grand Desolate, sebuah kapal induk usang dengan pola percikan petir di kedua sisinya terbang di ketinggian rendah. Di atas perbukitan pasir kusam, sebuah oasis kecil terbentang di depannya. Di sekeliling oasis ada blok bangunan berwarna perak. Banyak cahaya mirip kunang-kunang yang saling mengejar, menyerang, dan bertabrakan. Tetapi jika dilihat dengan cermat, orang akan menemukan bahwa mereka semua adalah penggarap berjas kristal. Meski hanya simulasi, para penggarap tidak sedikit pun lamban. Retakan energi roh bergema seperti guntur yang jaraknya ratusan meter. Kadang-kadang, bagian penting dari armor seseorang akan terkena, membuat langit mati dengan warna yang indah saat mereka jatuh ke tanah. Ini adalah kamp pelatihan Guntur. Bab 229, kamp pelatihan kematian. Di sudut kapal induk, Li Yao memusatkan seluruh perhatiannya pada layar prosesor kristal, mencoba memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mempelajari lebih lanjut tentang kamp pelatihan Guntur. Semakin banyak dia membaca, semakin dia mengerutkan alisnya. Setelah hening lama, Li Yao menyeringai dan bergumam, ini sangat sulit. Di antara 4 kamp pelatihan pribadi utama, kamp pelatihan Guntur adalah yang paling menghukum. Itu juga dikenal sebagai kamp pelatihan kematian. Kematian memiliki 2 arti. Salah satunya adalah banyak kursus di kamp pelatihan yang meniru pertempuran nyata dan karenanya sangat berbahaya. Kemungkinan besar para peserta pelatihan akan menjadi cacat atau terbunuh, sebagaimana tertulis dalam kontrak yang telah mereka tanda tangani sebelum pendaftaran. Kamp pelatihan Guntur hanya terbuka untuk para pejuang pemberani, bukan pengecut. Arti lainnya adalah tingkat dampak buruk yang tinggi. Kamp pelatihan Guntur dapat dibagi lagi menjadi kamp dalam dan kamp luar. Perkemahan luar dirancang untuk para penggarap dalam tahap penyempurnaan, dan untuk 100 siswa yang diterima setiap saat, hanya 10 yang akan bertahan 3 bulan kemudian. Itu adalah tingkat dampak sebesar 90%, yang bahkan lebih tinggi daripada sebagian besar kelas departemen tempur di lembaga perang terpencil. Sebaliknya, gaya pelatihan yang kejam dan tingkat dampak yang sangat tinggi telah meningkatkan status kamp pelatihan Guntur. Banyak penggarap yang putus asa sebenarnya bersedia membayar sejumlah besar uang hanya untuk mendapatkan lencana, Thunder EXO, yang berkilauan. Kemudahan mereka dalam membayar biaya sekolah menunjukkan bahwa mereka tidak akan kesulitan untuk membeli jas kristal bernilai miliaran di masa depan. Faktanya, mereka berasal dari generasi muda keluarga bangsawan atau bintang masa depan dari sekte budidaya besar. Mereka memiliki sumber daya dan kemampuan yang jauh melebihi lawan Li Yao sebelumnya. 100 siswa semuanya adalah ahli sejati. Mereka sangat berbeda dari mahasiswa baru seperti Zhao Tianchong atau Lutis Han. Banyak dari mereka pasti pernah memakai jas kristal sebelumnya. Berbeda dengan mereka, saya belum pernah menyentuhnya sebelumnya. Saya benar-benar pemula. Akan merepotkan untuk mencapai 10 besar.
Pikiran Liao terganggu oleh dampak pendaratan kapal induk di gurun di samping oasis. Liao berjalan bersama beberapa siswa lainnya. Saat itu tengah hari, waktu terpanas dalam sehari. Tidak ada tempat berteduh di gurun yang gundul. Sinar matahari begitu terik sehingga kulit mereka terus-menerus terasa seperti akan meledak. Oasis tidak terlalu jauh di depan. Namun para siswa harus menunggu di bawah terik matahari. Kapal induk lepas landas, meninggalkan badai pasir kecil di tempat ia mendarat sebelumnya. Tapi masih belum ada tanda-tanda resepsionis. Beberapa operator lain datang dan pergi. Lebih banyak siswa bergabung dengan kerumunan di padang pasir. Liao mengamati siswa lain dengan cermat dan memperhatikan bahwa sebagian besar dari mereka berusia di atas 25 tahun dan tampaknya pernah mengalami pertempuran berdarah di kehidupan nyata sebelumnya. Tekad di wajah mereka jauh berbeda dengan mahasiswa hijau. Meskipun semua orang menyembunyikan kemampuan mereka dengan teknik konvergensi jiwa, Liao tahu bahwa banyak dari mereka sudah berada di tahap penyempurnaan tingkat tinggi karena mereka tidak berkeringat sama sekali setelah berdiri di bawah terik matahari begitu lama. Dia mungkin yang terlemah di antara 100 siswa. Sebagian besar siswa mewaspadai orang-orang di sekitar mereka, dan ketika mereka merasa bahwa teman sekelas mereka memiliki level yang sama dengan mereka, mereka tidak ragu untuk menunjukkan permusuhan mereka. Kamp pelatihan berbeda dari sekolah atau sekte. Bagi siswa di sekolah atau sekte, mereka berasal dari komunitas yang sama. Tidak peduli seberapa ketat persaingan mereka satu sama lain, mereka memiliki rasa kehormatan kolektif. Misalnya, meskipun Zhao Tianchong, Lu Tishan, dan Li Yao selalu menantang satu sama lain, mereka tahu bahwa mereka semua adalah murid dari lembaga perang terpencil. Ketika sesuatu yang serius terjadi, mereka akan berdiri bersama dan menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum menyelesaikan masalah tersebut di antara mereka sendiri. Namun segalanya berbeda di kamp pelatihan yang bertujuan menghasilkan uang. Tidak ada seorang pun yang berarti bagi orang lain selain saingan langsung. Hanya 10 dari 100 siswa yang pada akhirnya bisa tertawa. Semua yang lain adalah calon musuh dan harus disingkirkan pada kesempatan pertama. Itulah yang ada dalam pikiran semua siswa. Sementara Liao memikirkannya, sebuah bayangan menutupi dirinya seolah-olah matahari telah dikalahkan oleh awan raksasa. Liao berkedip dan melihat lebih dekat. Itu adalah seorang pria muda jangkung dengan mata abu-abu dan wajah tajam yang tampak seperti diukir dari batu. Pria muda itu tersenyum aneh. Matanya berbinar-binar, seperti mata kucing yang memutuskan untuk bermain-main dengan tikus yang baru saja ditangkapnya alih-alih langsung membunuhnya. Pemuda bermata abu-abu itu mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin, Liao dari lembaga perang terpencil. Liao merasakan aroma permusuhan. Dia berdiri tegak dan melakukan kontak mata dengan pemuda itu, dan kamu. Dari Departemen Pakaian Pertempuran Universitas Laut Dalam, Yuan Yeshi, kata pemuda bermata abu-abu itu dengan santai. Liao mengerutkan kening. Nama itu terdengar asing. Kau tidak mengenalku, tapi aku tahu satu atau dua hal tentangmu. Yuan Yeshi tersenyum acuh tak acuh, adikku, Yuan Yexue, adalah murid Jiang Seng, Supernova, dan salah satu Novem Stellae. Aku tidak sengaja menemukan arsipmu karena dia. Aku tahu kau jenius dalam pemurnian peralatan sihir yang popularitasnya sedang meningkat dan Anda mempermalukan Universitas Dipsi dalam ujian pendaftaran penyuling. Namun, kamp pelatihan Guntur adalah wilayah kami Exos. Mengapa Anda, seorang refiner, datang jauh-jauh ke sini? Untuk menikmati berjemur, Liao menjawab dengan malas pertanyaan agresif itu. Ada kilatan petir di mata Yuan Yeshi. Dia hendak berbicara lagi ketika dia merasakan gangguan di belakangnya. Itu adalah pesawat ulang-alik yang tampak seperti kerangka yang menakutkan. Inilah instruktur kami. Seseorang memanggil. Yuan Yeshi mengubah wajahnya dan berkata dengan muram, masa lalu kalian para pemurni bukanlah urusanku dan aku tidak peduli. Namun, aku tidak suka caramu berbicara. Kamu mungkin jenius dalam pemurnian peralatan sihir, tapi bukan berarti kamu bisa sombong di dunia Exos. Aku memperhatikanmu dan aku akan melenyapkanmu segera setelah aku punya kesempatan. Dia mundur ke kerumunan sambil menikam Li Yao dengan tatapan tajamnya. Pada saat itu, seorang pria parubaya yang kuat melompat keluar dari pesawat ulang-alik, meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam di tanah bahkan sebelum dia mendarat, menyebabkan kepulan asap. Seolah-olah batu seberat 10.000 ton jatuh dari langit. Pintu masuk yang luar biasa. Dia setidaknya berada di tahap building foundation. Banyak siswa yang berbisik. Ketika udara kembali cerah, seorang pria berotot pendek, kekar, sangat jelek, muncul di hadapan semua orang. Pria itu hampir bisa disebut botak, hanya saja ia memiliki segugus rambut di tengah-tengah kepalanya. Dia juga memiliki kumis bercabang, seperti 2 bilah bulan sabit hitam. Rambut dan kumisnya menarik begitu banyak perhatian pada pandangan pertama sehingga semua orang tidak bisa melihat seperti apa dia sebenarnya. Beberapa siswa hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, ketika pria berotot itu memandang mereka dengan tatapan menyerupai kilat, mereka merasa punggung mereka dingin dan tenggorokan mereka seperti dicengkeram, yang langsung menghentikan tawa mereka. Nama saya Mao Feng, manajer kamp luar kamp pelatihan Guntur. Saya juga akan menjadi instruktur kepala Anda selama 3 bulan ke depan, dan saya akan menjadi orang yang paling Anda takuti, paling benci, dan ingin Anda potong, paling banyak. Mao Feng meletakkan tangannya di belakang punggung dan mulai berjalan mengelilingi para siswa. Setiap kali dia berhenti di depan seseorang, dia akan menatap matanya.
Dalam 5 detik, siswa tersebut akan mengerang dan mengaku kalah. Mao Feng akan puas dan melanjutkan ke siswa berikutnya. Suaranya tidak nyaring, namun terdengar jelas di telinga setiap siswa meski angin bertiup kencang. Saya telah membaca semua berkas Anda. Anda semua adalah orang-orang yang memiliki hak istimewa, 1 dari 10.000, penggarap berbakat. Latar belakang Anda sangat mendalam, begitu pula kemampuan Anda sendiri. Banyak dari kalian yang pernah menyentuh pakaian kristal sebelumnya. Beberapa dari kalian bahkan adalah mahasiswa jurusan pakaian pertempuran di perguruan tinggi ternama yang ingin meningkatkan diri di kamp pelatihan Guntur selama liburan musim panas. Namun, semua orang harus memulai dari awal di sini. Saya tidak peduli siapa Anda. Anda mungkin seorang yang tangguh di sekolah, Anda mungkin adalah pilar sekte Anda mungkin adalah pahlawan pertempuran, tetapi semuanya tidak berarti apa-apa di sini. Identitas, posisi, dan masa lalu Anda tidak berarti apa-apa. Di kamp pelatihan Guntur, kamu hanyalah siswa biasa yang bahkan tidak membutuhkan nama. Yang kamu butuhkan hanyalah angka, mulai dari 1 hingga 100. Aku akan memaksakan latihan terberat, paling keras, dan paling kejam kepadamu. Jika kamu lamban atau ragu-ragu bahkan untuk 1 detik pun, kamu akan tersingkir tanpa ampun. Namun, berdasarkan pengalaman saya, sebagian besar siswa memohon untuk berhenti jauh sebelum mereka tersingkir. Ingat, setelan kristal adalah harta karun. Seorang EXO adalah penggarap dari penggarap. Seorang EXO selalu memimpin penyerangan dan selalu siap menghadapi serangan musuh. Seorang EXO yang tidak terbunuh beberapa kali sehari bukanlah EXO yang sebenarnya. Dan EXO yang sebenarnya adalah apa yang akan dilatih oleh kamp pelatihan Guntur. Jika kamu tidak siap, keluarlah dari sini sekarang juga. Saat berbicara, Mao Feng berhenti di depan Liao. Penglihatannya yang seperti kilat menembus kepala Liao. Sungguh kekuatan spiritual yang kuat. Liao dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual instrukturnya ratusan kali lebih kuat daripada kera bermata 3 di Pulau Naga Banjir Setan. Seandainya jiwanya tidak dibersihkan dan diperkuat oleh Ouyezi, mustahil untuk bertahan bahkan setengah detik. Liao mengertakkan gigi dan balas menatap. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 5 detik, 10 detik. 10 detik kemudian, Mao Feng tersenyum dan bertanya dengan sengit, siapa namamu? Liao mengangkat kepalanya setinggi mungkin dan menjawab dengan lantang, Tuan, nama saya Liao. Tentu saja, Mao Feng menyeringai dan melihat sekeliling. Dia berkomentar, seperti yang kubilang, murid-murid di kelas ini semuanya adalah orang-orang yang memiliki hak istimewa dengan latar belakang yang mendalam. Bahkan Tuan tak seorang pun ini sebenarnya mempunyai cerita panjang di belakangnya. Kamu mungkin belum mengenalnya. Izinkan aku memperkenalkannya kepadamu. Dia adalah siswa termuda dan terlemah di kelas ini. Tetapi dia juga seorang pria yang kejam pada dirinya sendiri. Bab 230, Kepala Instruktur mengincar Anda. Sua. 198 pasang mata penasaran tertuju pada Liao. Liao mengerutkan kening dan tahu itu tidak baik. Jelas sekali bahwa Mao Feng berusaha memberikan pelajaran yang sulit kepada setiap siswa dan membangun otoritas absolutnya dengan menatap mereka dan menghancurkan harga diri mereka. Namun ternyata, jiwa Liao terlalu kuat untuk menyerah setelah 10 detik melakukan kontak mata langsung, yang membuatnya tampak buruk. Itu sebabnya kepala instruktur menetapkannya sebagai target semua orang. Dengan senyuman palsu, Mao Feng berkata, Liao, usia 20 tahun, di tahap penyempurnaan tingkat 6, juga dikenal sebagai Herring, pria kejam dari generasimu dari lembaga perang terpencil. Kultivasinya tidak terlalu dalam, namun catatannya cukup mengesankan. Sebelum akar spiritualnya terbangun, dia mengalahkan monster iblis mutan yang hampir sekuat prajurit iblis. Pada hari dia membangunkan akar spiritualnya, dia mengalahkan seorang kultivator di tahap penyempurnaan tingkat 3 hingga menjadi tumpukan darah dan tulang yang hampir tidak terlihat seperti manusia setelah pertarungan. Dalam tahun berikutnya, dia mencapai tahap penyempurnaan tingkat 6. Dia juga berada dalam pertempuran di kota Verdantaren, di mana dia membunuh seorang jenderal iblis meskipun dia hanya berada di tingkat kelima. Tahap penyempurnaan pada saat itu. Setelah itu, dia terlibat dalam pertarungan melawan 2.000 mahasiswa baru dari Departemen Tempur Lembaga Perang Terpencil. Melalui taktik cerdasnya, dia berhasil membuat lawan saling menyerang dan menerobos kepungan mereka pada akhirnya. Namanya telah sudah marak sejak saat itu. Terakhir, dia juga merupakan seorang penggarap tipe bibrida, dengan bakat dalam pertarungan dan pemurnian, dan dia baru saja lulus ujian pendaftaran penyuling. Meskipun dia mungkin kurang pengalaman dalam menggunakan pakaian kristal, dia pasti tahu banyak tentang strukturnya dan akan segera belajar tentang pemeliharaannya. Alasan aku memberitahumu semua ini adalah untuk memberitahumu bahwa kamu tidak boleh berasumsi bahwa kamu adalah seseorang yang luar biasa di sini. Masih banyak lagi orang luar biasa di kamp pelatihan Guntur. Siswa terlemah ini sudah sangat luar biasa, dan istirahat hanya akan lebih baik. Dan dalam 3 bulan berikutnya, mereka akan menjadi lawanmu. Satu-satunya jalan di depan Anda adalah menghancurkan mereka dengan berlatih keras. Atau kamu akan dihancurkan oleh mereka seperti semut di bawah sepatu mereka. Apa yang dikatakan instruktur mengubah rasa ingin tahu di mata mereka menjadi permusuhan murni, mata mereka tertuju pada Liao seolah-olah itu adalah senjata. Beberapa siswa bersikap acuh tak acuh.
Betapapun mulianya masa lalu Liao, dia masih seorang mahasiswa di tahap penyempurnaan tingkat 6, sementara mereka semua adalah ahli dari penggarap tahap penyempurnaan tingkat tinggi, di tingkat 10 atau lebih tinggi. Hanya seorang mahasiswa acak. Banyak dari mereka yang mengejeknya. Bocah kecil, kamu cukup arogan, bukan? Pria kejam generasi baru dari lembaga perang terpencil. Dan, burung nasar, yang menyebalkan. Menarik sekali. Kami akan melenyapkanmu segera setelah kami mendapat kesempatan dan memberimu pelajaran tentang perbedaan antara sekolah dan kehidupan nyata. Lebih banyak siswa yang menyeringai mengerikan sambil melakukan pemanasan. Butir-butir keringat muncul di dahi Liao, dan punggungnya juga terasa dingin. Dia mengutuk instruktur itu dalam hati. Betapa piciknya orang yang disebut sebagai kepala instruktur ini. Saya hanya menatapnya selama beberapa detik lebih lama dari yang lain. Tidak perlu menempatkanku dalam bahaya seperti ini. Dia melirik ke arah Mao Feng, dan menemukan Mao Feng juga sedang menatapnya. Mao Feng menepuk pundaknya, dengan senyuman jahat, dan berbisik, "Selamat, Liao. Kamu telah menarik perhatianku. Mataku akan tertuju padamu dalam 3 bulan ke depan." Sebelum Liao sempat menjawab, Mao Feng tiba-tiba meraung, janggutnya terangkat ke atas seolah-olah ada 2 bilah pedang, semuanya, berkumpul di lapangan pengujian dan ukur kemampuan kalian terlebih dahulu. Kamp pelatihan akan memberi Anda rencana pelatihan yang dibuat khusus berdasarkan kemampuan dan gaya bertarung Anda dan mengatur instruktur yang berbeda untuk Anda. Ingat, dalam pelatihan 3 bulan ini, setiap akhir bulan akan ada ujian penyisihan. 50 orang akan tersisa setelah bulan pertama, 20 setelah yang kedua. Pada akhir bulan ketiga, sebuah kompetisi di antara 20 orang yang tersisa akan diadakan dan tidak lebih dari 10 pemenang akan mencapai akhir sebelum menerima lencana Thunder Exo mereka. Bagi mereka yang mendapat lencana, setelah kamu masuk ke tahap fondasi bangunan, kamu akan bisa diinstruksikan di perkemahan dalam oleh Lei Tingwei yang berada di tahap formasi inti. Tunggu apa lagi? Lapangan pengujian berjarak 50 km. Bergeraklah sekarang. Mao Feng melompat ke pesawat ulang-alik yang mirip kerangka, melemparkan debu kemana-mana setelah ledakan energi roh. Dia berteriak saat mengemudikan pesawat ulang-alik. Lebih cepat, lebih cepat. Kalian semua adalah penggarap namun kalian tidak bisa berlari lebih cepat dari pesawat ulang-alik. Mereka yang gagal mencapai lapangan pengujian dalam waktu setengah jam akan segera dieliminasi. Di dalam asap, para siswa saling memandang dengan bingung. Tiba-tiba, seseorang berlari ke depan. Hampir bersamaan, berbagai energi roh warna-warni muncul dari semua orang saat mereka mulai mengejar pesawat ulang-alik seperti kilat. Dan dengan demikian, kompetisi dimulai. Bergegas sejauh 50 km di padang pasir di bawah terik matahari dengan kecepatan mendekati pesawat ulang-alik, bahkan para penggarap tingkat tinggi pun merasa lelah dan berkeringat. Namun mereka semua adalah orang-orang yang memiliki tekad. Didorong oleh keinginan mereka untuk menang, mereka berdiri tegak dengan pandangan acuh tak acuh, tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Lapangan pengujian memiliki cakupan beberapa kilometer persegi dan memiliki peralatan magis canggih untuk pengujian. 20 siswa diizinkan untuk mengikuti tes pada waktu yang sama. Di samping lapangan pengujian ada 100 kotak besi hitam raksasa dengan ukiran tanda pembunuh di permukaannya yang membawa rasa darah yang kuat. Pakaian kristal, bukan pakaian latihan. Itu pakaian kristal asli. Meskipun itu adalah model dari 100 tahun yang lalu, itu masih merupakan pakaian perang asli yang dipakai di medan perang dan digunakan untuk membunuh monster sebelumnya. Menggunakan pakaian perang sungguhan di tes awal, kamp pelatihan Guntur benar-benar kaya. Layak disebut sebagai salah satu dari 4 kamp pelatihan teratas. Perjalanan ini pasti sepadan dengan semua kerumitannya. Banyak siswa yang senang. Kebanyakan dari mereka telah menerima pelatihan awal pakaian kristal sebelumnya. Tapi apa yang mereka kenakan selama latihan adalah pakaian kristal pengujian sederhana, yang memiliki perbedaan besar dari yang asli. Melihat pemandangan megah di mana 100 jas kristal berjejer, semua orang bersemangat dan siap bertarung. Mao Feng meraung, menurut profilmu, kamp pelatihan Guntur telah menyiapkan setelan kristal yang cocok untuk kalian masing-masing. Kamu dapat menemukan setelan kristalmu sendiri dengan nama yang tertera di atas kotak. Ingat, ini akan menjadi kesempatan terakhirmu untuk menggunakan namamu di kamp pelatihan Guntur. Nantinya, kamu akan diberi peringkat sesuai dengan kemampuanmu dari 1 hingga 100, dan peringkatmu akan menjadi satu-satunya referensi bagimu di 3 tempat mendatang, bulan. 001 berarti yang terkuat. 100 mewakili yang paling buruk, terlemah, dan terburuk. Baktikan seluruh kekuatanmu ke dalam latihan jika kamu tidak ingin menjadi 100. Kalian yang belum punya pengalaman tidak perlu khawatir. Crystal Suite ini sudah disesuaikan dan sensitivitasnya dikurangi menjadi 30%, artinya tingkat kesulitan penggunaannya hanya 30% dari tingkat kesulitan normal, mode termudah yang dirancang untuk pemula. Jika Anda mendapati diri Anda tidak mampu mengendalikan setelan kristal di bawah sensitivitas 30%, segera keluar dari sini, karena itu berarti Anda tidak memiliki bakat untuk menggunakan setelan kristal apapun. Saya tidak ingin melatih pecundang. Baiklah, itu sudah cukup. Mereka yang pernah memakai jas kristal sebelumnya, majulah terlebih dahulu. Sisanya, cari tempat kosong dan cobalah membiasakan diri dengan jasmu. Ada tutorial dalam prosesor kristal. Lakukan pemanasan sedikit. Petik 2. Mendengar itu, semua siswa melompat kegirangan ke arah jas kristal yang bertuliskan nama mereka.
Selain Liao, 99 siswa lainnya semuanya pernah menangani setelan kristal sebelumnya, kurang lebih. Bahkan siswa yang paling tidak terbiasa dengan pakaian kristal telah melakukan simulasi yang sangat akurat dalam simulator profesional sebelumnya. Berbeda dengan mereka, bagi Liao, yang tumbuh di kuburan peralatan sihir, hidupnya hanyalah latihan dan pertarungan. Dia bahkan belum pernah memainkan game jas kristal yang populer, apalagi simulasi yang sangat akurat. Setelah dia kuliah, dia menghabiskan seluruh waktu dan energinya untuk pemurnian dan pelatihan tempur. Bahkan jika dia punya waktu luang, dia akan menggunakannya untuk belajar tentang menempa dan merawat pakaian kristal. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang cara memakai jas kristal. Liao sangat senang, seperti seorang pemuda yang akan melakukan kencan rahasia pertamanya dengan kekasihnya. Dia menelan ludahnya untuk meredakan tenggorokannya yang kering dan berjalan menuju kotak jasnya. Menggeser jari-jarinya di atas rune kasar, dia merasakan napas dalam-dalam di dalam kotak, seolah-olah monster yang tidak aktif sedang bangun. Napasnya bergema di otak Liao dan beresonansi dengan gelombang getarannya, membuatnya tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Rune yang tidak rata berwarna merah tua seolah-olah direndam dalam darah. Dengan suara retak, panel di salah satu sisi kotak terbelah. Aroma kematian yang kuat dan bersifat kebinatangan menghantam wajah Liao seperti palu raksasa. Dia menggigil. Meskipun itu adalah pakaian kristal kuno berusia 100 tahun, pakaian itu telah merenggut nyawa ribuan binatang iblis, yang memberinya udara dingin yang pahit yang sama sekali berbeda dari pakaian kristal baru. Ketika kotak itu dibuka, Liao bahkan sepertinya mendengar jeritan putus asa dari binatang iblis. Di dalam kotak, didukung oleh susunan rune anti-gravitasi, setelan kristal setinggi 2 meter melayang di udara. Setelan itu tampak ringan dan lincah, ditutupi oleh sisik yang terbuat dari paduan khusus yang tampak seperti batu abu-abu. Lengan jasnya cukup panjang hingga mencapai lutut. Kedua tangannya berbentuk kepala ular berbisa. 4 bilah berbentuk gigi terlipat di punggung tangan, bersembunyi di kegelapan, mematikan. Secara keseluruhan, setelan kristal ini terasa seperti seekor ular yang bersembunyi di celah batu dan siap menjadi korbannya. Ular batu 7 langkah. Li Yao tersentak. Sebuah nama yang sangat berbahaya muncul di benaknya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.